Oke, saya mulai langsung. Share screen dulu. Nah, ini udah masuk nih orang. Bisa. Oke, kelihatan nggak ininya, slide-nya? Kelihatan kok. Oke ya, kelihatan ya. Udah, mantap. Oke. Yang di kelas pertama ini kita akan bahas basicnya Mobile Legends dan mikro sama makro. Mungkin kalian sering dengar ya mikro atau makro itu apa, tapi banyak pengertian dari mikro dan makro. Tapi di sini mungkin dari perspektifku maupun perspektifnya nanti Coach Azam, nanti akan ada mungkin bisa jadi tambahan pengetahuan yang berguna buat kalian. Yang pertama, ini mapnya aja. Di sini nanti kita akan bahas ada 4 topik dari kelas pertama ini. Yang pertama itu tentang MOBA basic question, jadi pertanyaan basic dari MOBA-nya. Yang kedua adalah penjelasan sedikit tentang job dan role, karena banyak orang yang ambigu di situ. Jadi mungkin di sini dijelaskan sedikit perbedaannya dan fungsionalnya dari masing-masing. Kemudian masuk ke yang kedua adalah mikro dan makro. Setelah itu apa itu mikro dan makro, dan yang subbab keduanya adalah analogi dari mikro dan makro itu sendiri untuk Mobile Legends. Nah, yang ketiga akan dibahas dari micro knowledge itu apa aja yang termasuk di sana, dan dalam seorang player apa aja micro di dalam di dalam di dalamnya yang bisa mencakup bagian dari micro player tersebut. Yang terakhir adalah macro knowledge. Yang di situ adalah yang pertama adalah atribut dari player yang termasuk makro, maupun bagaimana cara improve makro secara generalnya. Mungkin itu nanti selama 1 jam ke depan. Jadi nanti ada materi dulu kurang lebih 1 jaman, nanti sekitar sampai jam 8-an. Setelah itu bebas, baru bisa Q&A ya. Yang pertama itu adalah kita mulai dari Mobile Legends itu aku mulai selalu dari pertanyaan ini dulu. Mengapa Muntun membuat map Mobile Legends? Itu bentuknya bentuk dasarnya adalah 5 lawan 5 hero-nya dengan ada 3 lane. Ya kan, ada 3 lane di sini. Dan sekarang ada Gold Lane, XP dan Gold. Kemudian 2 area jungler. 2 area jungler kan ya, jungler yang merah di sini, jungler orange ya, sama jungler blue. Jungler yang bagian top lah kalau kita dari sisi bawah. Kemudian ada pula 3 single objective. 3 single objective itu adalah ini Pokemon yang orang bilang Breath of Wanderer, kemudian Turtle dan Lord. Nah, di sini kenapa dimunculkan pertanyaan dulu, kenapa Muntun membuat map Mobile Legends itu sedemikian rupa gitu. 5 lawan 5 hero, 3 lane, 2 area jungle, dan 3 single objective. Mungkin ada yang bisa bantu jawab, boleh di sini dari perspektifnya. Siapa tahu ada yang punya pikiran sempat terbesit pertanyaan ini, kemudian kalian pernah berpikir kenapa ya Mobile Legends membikinnya 5 lawan 5 ya, kemudian lainnya 3 ya, kenapa nggak lainnya 4, kenapa nggak lainnya 2, kenapa nggak area junglernya 3, kenapa nggak area junglernya 1, atau kenapa single objektifnya itu ada single objektif, kenapa enggak gitu, kenapa cuman kan bisa aja lane aja gitu sama 5 lawan 5 hero.
Kenapa nggak dibikin gitu? Gitu. Nah, ada yang mau bantu jawab boleh langsung aja jawab dari siapa? Kalau misalnya ada yang mungkin tertarik untuk menjawab pertanyaan paling paling basic ya dari Mobile Legends ya, dari mapnya dulu, dari bentuk besarnya 5 lawan 5, 3 lane, 2 area jungle dan 3 single objektif. Ada yang mau jawab? Kalau nggak ada, bisa langsung ini. Nggak ada ya? Oke. Jadi gini, pertamanya aku cerita, mungkin ini 10 tahun lalu kali ya. Lebih sih, 12 tahun lalu kalau nggak salah waktu aku kuliah. Dulu itu awalnya MOBA itu berawal dari Warcraft yang 3 lawan 3, namanya Tri Corridor dulu itu. Dulu tuh awalnya Warcraft Tri Corridor, hero-nya 3, line-nya juga 3. Dulu tuh awal pertama kali mainnya itu dari Tri Corridor. Nah, Tri Corridor itu 3 lawan 3 mirip seperti game Find Glory kalau yang dulu. Sekarang udah delisting ya, maksudnya gamenya udah nggak aktif. Nah, sekedar kalian tahu, dulu itu basicnya dulu awalnya 3 lawan 3, lainnya 3 dan tidak ada jungle, tidak ada single objective dan segala macam. Intinya cuma buy one dan creep sama tower, turret, gitu, turret, tower atau turret. Nah, dari situ berkembang, kemudian ada yang ada Dota, ada segala macam gitu kan. Nah, kenapa kok 5 lawan 5? Karena ini jumlah yang paling ideal. Yang pertama itu misalnya pertama 3 lawan 3. 3 lawan 3 kalau lainnya 3 lawan 3 itu jumlahnya akan sama kan, setiap lane diisi satu. Otomatis akan adu mekanik doang. Jadi cuman eh, satu line akan buy one dengan satu line lainnya. Jadi tidak ada terjadinya makro yang kalian tahu. Nah, itu benar-benar mekanik dari eh, playernya maupun power hero dari hero-nya gitu. Jadi benar-benar awalnya kalau cuman buy one aja nggak ada rotasi, nggak ada ganking dan segala macam. Awalnya itu. Nah, kemudian kalau misalnya kenapa nggak bikin 4 gitu hero-nya? Karena kalau 4 itu jumlah yang eh, identiknya gini, ketika jumlahnya genap ya, game ataupun sports yang jumlahnya genap itu kurang kompetitif gitu. Maksudnya kompetitif itu gimana ya, nggak tahu, tapi kayak misalnya kalau misalnya 4 gitu, misalnya cuma satu healer sama satu MM gitu di gold line, dan di sini buy one semua, udah nggak akan ada atraktif pergerakan lain gitu. Ataupun misalnya cuma jungler satu dengan satu orang satu hero lainnya satu 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 gitu di lane masing-masing gitu, satu jungler. Nah, akan sibuk sama farming pattern sendiri-sendiri gitu. Nah, itu kenapa dibikin 5, kenapa nggak 6 atau 7? Nah, udah pernah dicoba mungkin di Dota Imba sama nanti itu ya, MOBA yang istilahnya nyoba lah 6 7 lawan 7, 10 lawan 10. Nah, itu terlalu hektik, guys. Jadi terlalu hektik tuh kayak gini, contoh ya, karena hitungan basicnya orang bikin game nih, menurutku ya, selama ini aku ngeliat game yang balance, yang mampu untuk survive ya. Satu hero basic di full skill satu orang itu biasanya darahnya itu separuh. Ditambah 2 orang full baru mati. Jadi istilahnya 2 orang itu bisa burst ke satu. Nah, kalau 6 itu akan ada gampang mati 2 orang dari sisi satunya. Jadi kayak terlalu apa ya namanya, seni untuk escape-nya dan seni untuk survive-nya itu jadi lebih susah gitu. Karena terlalu besar damage yang masuk gitu. Jadi nggak ada istilahnya kayak pergolakan. Oh, ini bisa escape, bisa survive, diselamatin dan segala macam, itu nggak ada. Jadi 5 adalah jumlah ideal. Selain itu 5 itu jumlah ganjil, sehingga ganjil itu biasanya adalah jumlah yang kompetitif gitu. Maksudnya kompetitif itu karena jumlahnya ganjil, maka di situ akan kayak ada perbedaan jumlah gitu istilahnya. Karena kan ganjil kan. Kalau misalnya 6 itu bisa 2 lawan 2, 2 lawan 2, 1 gitu misalnya, kayak gitu. Nanti formasi 2 lawan 2, 2 lawan 2, 2 lawan 2, nanti semuanya gitu semua jadinya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, lanjut, itu dari jumlahnya ya. Setelah itu kenapa diciptakan, kalau diciptakan jungle adalah gini,
Selain land, ya resource land itu adalah resource kan salah satunya untuk level dan untuk XP dan gold gitu. Selain land, ada variasi untuk jungle. Nah, kalau ML di sini, Muntun di sini membuat jungle di ML adalah ya mungkin mirip-mirip dengan game sebelah ya, game AoV dan segala macam, beda sama Dota. Di sini ada advantage adalah buff biru dan buff merah. Nah, di sini ada buff yang fungsinya ya kita tahu sendiri adalah efisiensi mana serta cooldown kalau dari blue buff, dan kalau dari buff merah adalah slow dan damage yang lumayan sakit. Sehingga ada tambahan untuk hero yang dapat blue maupun yang red itu punya power yang lebih besar daripada yang cuman di lane untuk farming gitu. Jadi istilahnya Mobile Legends itu ingin memberi variasi. Kamu lebih mementingkan gold dan XP-mu atau kamu mementingkan power-mu gitu. Karena blue buff dan red buff ini adalah power gitu. Secara XP dan gold dia paling rendah. Karena aku pernah coba eksperimen ya. Aku eksperimen dulu tuh awal-awal keluar blue buff dan red buff ini ya, sama patch yang baru untuk jungler ya. Aku pernah coba tanpa pembunuhan, tanpa assist, tanpa kill, tanpa assist, cuman farming selama 3 menit atau 2 menit. Jungle habis berapa wave minion ya, kalau nggak salah 3, kalau nggak salah 3 atau 4 wave minion habis. Siapakah XP terbesar waktu itu di ketika itu 2 menit 3 lah itu ya. Setelah menit 3 itu siapakah XP terbesar, siapakah gold terbanyak, dan urutan ke bawahnya siapa? Dan jawabannya adalah kalau dimuntunin berarti kan peta sekarang kan 5 menit itu kan, 5 menit sebelum jungler bisa clear lane kan. Nah, jawabannya adalah XP terbesar di lane XP. Jadi waktu itu XP itu pokoknya paling besar di lane XP. Kemudian yang kedua adalah di jungler, XP yang terbesar. Kemudian baru mid dan gold itu XP-nya sama, karena kan sama XP, sama-sama XP-nya di sini, nggak ada perbedaan. Nah, kemudian goldnya adalah kebalikannya. Gold yang paling tinggi, kemudian ini dulu jungler, kemudian baru mid dan XP. Ketika jadi junglernya dihabisin semua, jadi kelomang, terus dapat semua hijau dan ini, terus spawn lagi gitu, muter lagi. Nah, itu urutannya kurang lebih gitu. Nah, kebanyakan orang yang dulunya ya mungkin karena kena meta yang 1 tahun lalu adalah meta hypercore ya, seakan-akan jungler adalah seakan-akan core utama. Jadi harus selalu core utama karena dia dapat buff merah, buff biru. Oh ya, terus dia sewajarnya dia harus paling tajir juga goldnya atau XP-nya paling gede. Nah, tapi dengan adanya meta role jungler ini yang baru oleh Muntun itu maksudnya adalah dihancurkan itu paradigma adalah tentang hypercore itu. Core di sekarang meta sekarang adalah istilahnya 4 core. Jadi 4 core, tapi 4 core yang beda fungsional atau beda kelebihan dan punya kekurangan masing-masing gitu. Jadi 4 core perbedaannya itu adalah kenapa? Kalau di lane XP, core-nya adalah tipe yang maksudnya dia punya XP yang paling cepat gitu. Jadi dia levelnya paling cepat sehingga sering ditaruh hero yang tanky, yang keras sehingga dia susah mati. Itu fungsinya lane XP. Kemudian dari sisi mid lane ya core mage, damage-nya tetap sakit, dia sebagai core karena juga sebagai dia farming juga. Kemudian di gold lane adalah rata-rata diisi oleh marksman, bisa juga yang lain, cuman kebanyakan adalah marksman. Itu karena goldnya, karena role marksman paling susah cari gold, dia betul gold banget, itu kenapa sering ditaruh di gold lane.
Walaupun secara kondisionali, secara strategi, nanti mungkin kalian bisa lihat di MPL atau nanti di MSC, itu nanti bukan bisa aja marksman di mid dan segala macam, marksman di jungler dan banyak macam gitu. Tapi intinya adalah basicnya adalah gitu. Yang ketiga adalah yang keempat adalah jungler. Nah, jungler ini adalah fungsinya adalah core yang punya power terbesar di early karena dia dapat bak merah dan bak biru yang seperti aku bilang tadi. Jadi dia secara XP dan XP-nya dia lumayan cepat dan dia powernya paling besar, tapi goldnya sedikit. Jadi dia, oh ya, aku lupa, jungler ini goldnya level di nomor 4 kalau basic standar, kalah sama mid sama XP. Oleh karena itu kalian kalau sering lihat jungler kalau cuman farming, terus ini midnya farming, nggak ada pembunuhan semua, rata-rata jungler pasti di nomor 4, kebanyakan kayak gitu. Nah, jadi itu kenapa 4 core dan satunya adalah Roam yang benar-benar nggak dapat XP, gitu. Yang dapat XP dan gold. Nah, jadi mungkin dari awal basic ini banget, jadi mungkin ada beberapa orang yang masih ada yang terpaku sama meta. Oh, core-nya itu harus jungler. Oh, core-ku ini. Bilangnya harus jangan gitu. Core itu ada banyak sebenarnya. Tapi core utamanya misalnya bisa aja di gold, core utamanya bisa aja di mid, bisa di XP juga bisa gitu. Tergantung apa aja strategi yang dipakai. Dan bisa juga core-nya di jungler. Soalnya, kenapa kalau ngomong jungler ini bukan core rata-rata harusnya, maksudnya bukan core utama, kenapa? Karena dia itu sebenarnya harusnya playmaker, karena dia itu role-nya kan dia dikasih power awal sehingga bisa pressure musuhnya gitu. Nah, itu dari role jungler. Mungkin beberapa teman-teman udah tahu, tapi beberapa mungkin masih terkena pada stigma yang lalu. Makanya aku ingin bebasin. Jadi udah paham ya, kira-kira kurang lebih dari 5 lawan 5 hero, ada area jungle, ada 3 lane dan ada 3 single objektif. Nah, itu penyebabnya adalah biar ada namanya yaitu makro tadi itu. Kamu mau priority core yang mana? Jagain core yang mid, jagain core yang SP, jagain core yang gold atau jagain core yang di jungler gitu. Sebagai roamer ya misalnya di awalnya. Nanti kalau udah punya ulti misalnya sama-sama punya ulti, mana priority landing, maksudnya priority temanmu core mana yang mau kamu tingkatin value-nya gitu. Biasanya sih marksman, makanya rotasinya selalu ke marksman, rata-rata gitu. Tapi tidak selalu kayak gitu. Nah, itu di apa namanya dibuka dulu pikirannya. Nah, yang kedua adalah single objektif fungsinya. Nah, di sini ada Little Wanderer, Turtle, dan Lord. Nah, kenapa kok dibentuk ini? Karena supaya terjadi clash di antara kedua tim untuk memperebutkan single objektif ini masing-masing di tiap fase ini. Jadi dulu itu ceritanya nggak ada Little Wanderer, cuma ada Turtle dan Lord. Hasilnya ketika sampai menit 3 tidak ada clash sama sekali rata-rata. Sama-sama farming, sama-sama pattern farming, yang roamer cuma jagain godline atau jungler atau midnya gitu. Sama-sama gitu semua, nggak ada pembunuh selama 3 menit, bosen dong orang. Diciptakanlah Little Wanderer supaya terjadi clash di mulai detik 30 aja udah ada bisa clash perebutan antar kedua tim karena cuma satu, itu namanya single objektif. Nah, sama aja seperti turtle yang ini kalau punya fungsi mana dan ini kan movement kan. Nah, kemudian turtle diciptakan juga sama. Turtle kalau dulu misalnya nggak ada turtle nih, orang akan farming aja, main save semua, kedua tim main save, orang akan bosen, yang lihat bosen, yang main juga bosen gitu. Diciptakanlah turtle untuk diperebutkan karena cuma satu dan di situ ada advantage-nya ya, dapat buff lah, dapat gold, dapat XP dan segala macam. Nah, itu. Itu tuh fase mid game. Kemudian di late game di menit 18 plus itu ada Lord untuk membantu untuk sebenarnya menjebolkan inhibitor karena dari skill basic Lordnya adalah semuanya untuk capability untuk ini ya membantu tim yang mendapatkan Lord untuk bisa tembusin ini inhibitor. Jadi fungsi single objektif adalah tempat perebutan objektifnya gitu.
tempat terjadinya clash, kemungkinan terjadi clash, tapi di dodge pun juga bisa gitu. Cuman pinginnya adalah paling tidak ada yang diperebutkan gitu di dalam satu map, tidak cuma jaga-jaga turret masing-masing gitu. Biar nggak pasif permainannya. Oke, nah ini yang tadi ya, jika lane ada 3, nah itu tadi seperti yang tadi aku bilang, kalau lane-nya 3, hero-nya 5, otomatis ada priority lane yang mana yang mau ditingkatkan. Sebagai roamer awal, bisa junglernya yang dilindungi, bisa junglernya ngerusuh, ataupun ngelindungi atau clear mid yang cepat, ataupun bareng sama XP, ataupun sama gold dari geng geng babysitter di gold lane juga bisa dari awal. Nah itu pilihan semuanya. Nah, itu yang memungkinkan terjadinya ya itu yang namanya makro itu sebenarnya. Jadi tiap tim bebas menentukan strategi lane mana yang akan diprioritaskan oleh timnya. Jika idealnya diisi satu hero. Ya, tapi nggak memungkinkan juga ada strategi ini diisi 2 atau diisi 3 ya. Kita nggak tahu ya ke depannya. Bisa aja terjadi kayak gitu. Oke, ini tadi aku udah jelasin ya tentang jungle, tentang buff tadi, sehingga mereka. Kemudian sekilas saja tentang job ya. Kalau aku bilang di sini job atau ras ya, mungkin bilangnya apa ya? Emblem juga bisa sih, cuman kayak emblem kan kesannya kayak emblem. Tapi basic dari hero-nya yang aku bilang itu job lah aku bilang. Itu ada tank, fighter, assassin, mage, support dan marksman. Tiap job atau tiap ras ini punya ciri khas masing-masing. Di sini hampir semua game, nggak cuma game MOBA, di semua game MMORPG dan segala macam itu punya harusnya ke-6 ini, atau mungkin 5 atau 3, atau variasinya bisa jadi percabangannya bisa banyak kayak di RO itu bisa ada banyak banyak macam. Tapi semua ini pasti punya ciri khas yang sama. Contohnya sini, tank. Tank adalah job yang paling punya kelebihan HP, regen, dan defense yang paling tinggi di antara job lainnya. Itu tank di Mobile Legends. Ciri khasnya ya, kurang lebih kasarannya. Kemudian yang fighter adalah job yang paling balance statusnya. Jadi damage, attack speed, HP, regen, defense dibanding job lainnya. Jadi dia itu punya damage yang paling balance sekaligus tanggung gitu. Jadi positifnya balance, negatifnya adalah tanggung dia. Punya kelebihan yang skill yang bervariasi juga. Jadi karena ini job yang paling banyak di Mobile Legends, kalau kalian pencet fighter benar-benar banyak variasi hero fighter. Nah, itu job fighter. Kemudian assassin. Di sini hampir semua game pasti ada namanya assassin atau ninja. Nah, di sini aja job yang punya kelebihan attack speed, movement speed, dan armor penetration. Kalau di Mobile Legends ya, physical maupun magical yang tinggi. Kemudian kelebihan kedua adalah movement skill, serta skillnya identik dengan skill yang lincah gitu. Istilahnya skill yang fast hand lah ya. Oleh karena itu dia difungsikan untuk finishing, fungsinya adalah finishing dan pick off di dalam tim. Dia sebagai ini apa sih namanya, eksekutor finishing ya, dan pick off karena dia sakit dan lincah. Kemudian match pasti ada juga di semua job di game. Match adalah job yang base damage-nya adalah magical dan punya magic power yang paling tinggi. Jadi magic power tertingginya biasanya rata-rata di match. Dan rata-rata adalah dia punya kelebihan ya burst daerah burst damage-nya itu adalah area atau single gitu. Jadi bisa single target burst ataupun area. Sehingga match biasanya sumber damage terbesar dalam tim. Jadi biasanya nih untuk early game atau mid game, match adalah damage terbesar di tim biasanya. Itu kenapa match ditaruh di tengah sebenarnya. Karena dia ketika diikutkan di perang, dia akan ketika dia ditaruh di lane tengah, dia akan berpartisipasi di team fight dimanapun itu, walaupun di XP, di gold, dia akan bisa dapat cepat rotasi ke sana dan bisa ikut sumbang damage gitu, sebagai damage dealer. Itu untuk job match. Kurang lebih sama, cuman perbedaan skill-skillnya aja di Mobile Legends. Kemudian support. Support kalau di sini di Mobile Legends ada job yang base damage-nya magic ya. Pasti magic dan punya utility skill sekalian burst damage. Jadi maksudnya yang damage-nya magic tapi punya skill selain burst damage.
Nah, biasanya maupun CC atau heal ataupun nanti anti CC atau apa. Nah, itu rata-rata masuknya ke support. Jadi skill apa ya? Utility skill-nya itu selain damage gitu. Utility skill itu maksudnya jenis skill-nya adalah tidak damage gitu. Bisa CC, bisa heal, bisa anti CC, nanti mungkin ada apa fear kayak atau apalah belum tahu kan gitu. Nah, itu rata-rata adalah masuk support. Punya kelebihan biasanya adalah regen HP atau regen HP, mana dan movement yang tinggi dibanding job lain. Itu kenapa beberapa kayak Esmeralda atau apa itu pakai Emblem support karena Uranus juga memanfaatkan regen mana, HP dan movement karena butuh regen ya, based on regen. Yang terakhir adalah marksman. Di sini ya udah tahu semua, kita tahu semua. Marksman atau hunter ada job yang base damage-nya range dan punya damage attack maupun attack speed yang tinggi. Jadi identiknya adalah range dan dia punya attack dan attack speed yang tinggi gitu. Tapi darahnya tipis sama aja sih, banyak yang darahnya tipis juga. Nah, fungsi utamanya dari job marksman adalah rata-rata adalah untuk pengambilan objektif turret. Jadi sebenarnya kalau perang itu marksman itu tidak ideal sebenarnya, tidak ideal. Tapi kenapa kita butuh marksman? Karena kita butuh untuk ambil objektif lebih cepat. Pengambil objektif paling cepat adalah marksman karena itu attack speed dan attack-nya paling tinggi. Jadi kalau misalnya ada nih strategi misalnya tanpa marksman, fighter kanan, fighter kiri, kemudian assassin di jungler, kemudian mage di mid, kemudian roamer, tank. Nah, itu berarti dia orientasinya perang, war dulu karena dia kalau mau ambil objektif secara manual, secara apa ya? Bukan manual ya, secara apa ya, polosan ya, kalau secara polos gitu untuk mau ambil objektif dengan komposisi kayak gitu susah karena Mage nggak punya attack speed yang tinggi, susah. Nah, fighter jarak melee, dua fighternya melee, assassin pun melee, susah untuk hit turret dan gampang di dev untuk dan gampang di dev oleh musuhnya. Tapi kalau ada mage ya, kalau ada marksman, nah itu lebih mudah untuk ambil objektif. Itu kurang lebih. Oke, untuk job itu semua. Nah, sekarang role perbedaannya. Role role di sini aku basic kasih ini apa namanya? Pengertian dari awalnya definisinya adalah role artinya peran ya. Jadi peran itu ya pokoknya peran lah. Kalau rumah tangga ya berarti apa sebagai ayah, ibu dan anak. Role-nya ayah, role-nya ibu, role-nya anak gitu. Ya misalnya ada gaji pembantu berarti role-nya pembantu. Nanti ada punya mobil terus butuh supir berarti role-nya supir. Nah, kayak gitu contohnya. Role adalah berarti adalah hero yang dengan job tertentu ya, job yang tadi ya tertentu yang ditempatkan di suatu posisi dan dengan fungsi dan job desk yang lebih spesifik. Jadi maksudnya adalah job tertentu yang tadi bisa dimasukkan dalam role apapun dengan job yang lebih spesifik sebagai role itu. Nah, tiap role di Mobile Legends tuh punya area map masing-masing. Aku bilangnya gitu ya. Yang punya tiap role area masing-masing yang tiap areanya punya advantage atau kelebihan masing-masing. Jadi kalau ya seperti kita tahu gold lane adalah goldnya paling cepat, kalau XP adalah XP-nya yang paling paling kencang. Kemudian mid laner adalah yang paling gampang rotasi, sedangkan jungler adalah power yang paling besar di early. Nah, sedangkan roamer adalah yang bebas. Ya. Di sini ada 5 role di Mobile Legends sekarang. Kemudian, nah ini jelasin sedikit ya tentang role. Roamer adalah role yang punya gerakan bebas di semua area map Mobile Legends. Jadi dari awal dia udah punya gerakan bebas di semua area map Mobile Legends. Jadi kalau untuk yang epic ya, yang baru-baru main atau gimana, roamer tuh selalu di mid aja. Oh sekarang metanya roamer di mid. Padahal kamu nggak tahu 3 bulan lalu, 4 bulan lalu roamer selalu di gold. Yang lalu lagi sebelumnya kalau nggak salah 2 bulan lalu ya 2 bulan lalu lah, mulai 2 bulan lalu lah Franco Tigreal hidup lagi, itu roamer selalu di jungler. Nah padahal di MPL aku sempat lihat RRQ itu malah roamernya di XP bantu CR7. Nah gitu.
Bebas sebenarnya. Nggak harus roamer itu di mana, karena role itu adalah gerakan bebas dari early. Roamer punya tanggung jawab untuk roam atau bergerak ke lane, ke daerah yang dibutuhkan oleh teman timnya ya, maupun penetrasi ke musuh. Jadi pilihannya adalah cover ke area teman-teman dari timnya ataupun pressure ke area musuhnya. Itu yang roamer juga bisa lakukan. Role yang diciptakan paling lambat untuk XP dan gold karena membeli item roam. Ya, kita tahu ya item roam ada dua fungsinya, thriving dan blessing. Thriving itu adalah dapat XP, ketika udah paling bawah dapat gold dan XP. Kemudian blessing adalah skill aktifnya setelah mencapai 600 ya, ada 4, conceal, encourage, favor dan dire hit. Nah, itu aku nggak jelasin ini karena waktunya nggak cepet ya, kita udah tahu lah kurang lebih, banyak di YouTube juga tentang 4 skill item roam ini sesuai, nah digunakan ya sesuai dari keinginan roamer itu untuk bergerak kemana dan dia mau ngapain gitu dari awal. Nah itu nanti atau dia difungsikan sebagai apa di timnya itu tergantung pemilihan dari conceal, encourage, favor dan atau dire hitnya, tergantung dari strategi tim. Oke. Yang kedua adalah mid laner. Mid laner adalah role yang paling bertanggung jawab untuk menjaga lane mid. Lane mid itu adalah yang aku maksud adalah wave minionnya maupun turret dan area sekitarnya lah. Pokoknya tanggung jawabnya adalah mid laner. Tugas mid laner adalah men-secure wave mid sekaligus melindungi turret mid. Turret yang paling vital di Mobile Legends, turret pertama di mid. Kemudian kelebihan mid laner adalah ini kelebihannya ya dibanding job lain ya. Dia mampu untuk berotasi ke semua area map setelah tugas utamanya beres. Jadi setelah clear, dia bebas untuk berotasi antara ke atas, ke bawah, ke SP, ke gold, ke jungler atau bantu temennya jungler atau gimana, bebas. Itu tugasnya, itu kelebihan dari mid laner. Dia mampu berotasi ke semua area mid lane. Semua area map Mobile Legends. Bisa dibilang mid laner adalah sentral gameplay dari tim karena dia farming, rotasi, backup maupun perangnya selalu berhubungan dengan mid laner yang seperti aku bilang. Karena Mobile Legends kesannya mapnya adalah kecil, ketika terjadi perang mid laner akan selalu bisa hadir di situ. Oleh karena itu mid laner harus punya pemahaman makro dan mikro yang bagus sebagai seorang mid laner. Harus balance ya makro sama mikro, nanti dijelaskan makro dan mikro. Kemudian jungler yang menguasai area jungler, yaitu tugasnya area jungler karena ya udah punya kelebihan farming di junglernya lebih cepat dengan membeli item jungle ya, upgrade, drop dan segala macam. Kelebihan jungler adalah dia mampu farming lebih cepat ya. Ini karena spell retribution 150% damage ke ke creep. Itu kenapa kalau yang role lain tidak disarankan untuk farming jungler karena kelamaan buang waktu. Kemudian tugas utama jungler adalah farming di area jungler. Kemudian seperti aku bilang dengan power tambahan dari buff tadi yang didapat dari blue buff dan red buff adalah role dengan power terbesar di early game. Oleh karena itu dia wajib mengatur alur objektif ganking atau rotasi dari satu tim. Jadi istilahnya karena kamu punya power, kamu punya, kalau di tim itu ngomongnya shot call gitu. Shot call terbesar adalah di jungler. Kalau gak jungler ngomong ayo rush invasi bab biru musuh, ya udah semuanya harus support junglernya karena dia pemegang power terbesar karena dapat buff merah dan buff biru. Nah aku bagi dua di sini jungler sebenarnya, ada jungler playmaker dan jungler farmer. Playmaker adalah ya istilahnya dia bergerak sebagai playmaker sama kayak di bola ya, istilahnya playmaker pokoknya. Yang kedua adalah farmer yang memang core utamanya berada ditempatkan di jungler, tergantung dari strategi tim. Oke, kemudian playmaker dan farmer. Lanjut lagi adalah god laner. God laner adalah role yang bertanggung jawab menjaga area god lane. Kelebihan god laner adalah dalam waktu di bawah 5 menit dia adalah role yang paling punya network paling tinggi di antara lane lain ataupun role lain. Ya, golden effect ya. Goldnya 50% lebih banyak minionnya. Kemudian tugas god laner adalah farming dan menjaga turret god laner karena shieldnya paling mahal ya, lebih mahal ya, lebih keras juga.
akan menghasilkan banyak gold dan gold line jarang berotasi karena banyak resiko terkena geng. Jadi istilahnya gold liner itu jarang berotasi ke line lain karena dia tuh resiko takut kena begal di sungai, di bus gitu. Jadi lebih baik cuman clear dan safety di area gold line. Kebanyakan kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk clear mid juga, yaitu ada variasi sendiri, yaitu beda lagi. Tapi idealnya gold liner itu menjaga gold line-nya lebih stabil dan disiplin gitu. Syukur bisa nge-freeze lawannya. Fokus gold liner ada biasanya win one by one dengan musuh di depannya. Jadi intinya adalah dia menangin by one, kemudian mencegah jangan sampai kena geng. Intinya kalau gold liner cuma itu. Ada 4 jenis gold liner ya, ini nggak aku jelasin, itu ada perbedaannya semua. Marksman, mage, fighter, dan assassin. Ini bebas sesuai dari kebutuhan dari timnya. Udah punya kelebihan masing-masing, tapi rata-rata di sini adalah marksman, orang-orang pada umumnya. Tapi kalau dalam tim bisa dipakai 4 hero lainnya. Kemudian yang terakhir adalah explainer, adalah role yang bertanggung jawab menjaga area XP. Kemudian kelebihan explainer adalah dalam waktu di bawah 5 menit dia adalah role yang paling punya XP paling tinggi seperti tadi aku bilang di antara lane lainnya. Jadi XP lane effect 50% minionnya lebih banyak XP-nya. Nah, sehingga tugas utama explainer adalah fast clear kemudian rotasi ke area lain karena dia punya kelebihan XP yang besar sehingga dia, dan rata-rata hero XP adalah area, sehingga dia mampu clear minion dengan cepat. Kemudian dia set up perang dengan roamer ataupun mid lane ataupun jungler untuk istilahnya pressure ke musuh. Itu kelebihan dari XP laner. Itu kenapa kalau kalian lihat di MPL ya rata-rata banyak yang cut lane, cut di tower 1 atau bahkan di tower kedua, itu karena untuk memudahkan dia rotasi. Setelah clear dia punya rotasi, dia mau balik lagi itu aman turretnya itu karena minionnya udah habis. Nah, itu yang sering dipakai oleh XP laner. Nah, oleh karena itu jarang save di lane one by one dengan musuh. Ini bisa aja one by one dengan musuh atau adu mekanik asal menang hero power. Tapi rata-rata jarang, tapi bisa aja dipakai untuk strategi untuk one by one. Melainkan cut minion baru kemudian join ke area perang. Oh ya, sama satu lagi, hero explainer identik dengan hero area maupun CC area juga. Control area, jadi stun area lah, slow area lah, atau segala macam, pokoknya segala macam itu di explainer karena dia punya impact besar di perang, sehingga dia diharapkan oleh timnya, oleh teman-temannya adalah setelah cut, cepet-cepet cut, dia cepet-cepet join untuk lebih bisa kenain skillnya itu kena 3 orang, 4 orang gitu, atau 2 orang gitu minimal. Daripada dia cuma adu mekanik dengan explainer lawannya gitu. Itu jeleknya kalau itu kelebihannya dari explainer. Nah, di sini aku bagi 3 explainer secara general. Ada 3 macam, adalah explainer sebagai tank, explainer sebagai CC atau inisiator, dan explainer yang gameplay. Nah, ini mungkin tingkatan yang lebih expert ya. Oke, nanti nggak aku bahas di sini, tapi ketika tim, seorang explainer harus menguasai 3 jenis explainer ini, jadi sebagai tank, sebagai inisiator CC, ataupun explainer gameplay. Explainer gameplay itu kurang lebih seperti apa ya? Kalau di Blacklist itu Orpheus-nya ya Blacklist. Kalau yang Blacklist M3 itu dia di explainernya itu selalu explainer gameplay. Jadi selalu explainer gameplay. Jadi dia itu mengcounter general hero musuh gitu. Banyak yang ngedes Orpheus gitu. Kurang lebih kayak gitu ya untuk explainer gameplay. Oke, masuk ke mikro makro ya. Nah, udah paham ya, kalau tadi basicnya tadi ya udah basic, udah jelasin tentang map, udah dijelasin kenapa kira-kira 5 lawan 5, kemudian kenapa ada single objective dan segala macam. Kemudian ada role dan job. Nah, mungkin harapanku adalah kalian lebih mungkin punya wawasan baru dan pandangan baru gitu tentang Mobile Legends dari paradigma yang terbentuk selama ini gitu.
menurutku kalau paradigma pemain Mobile Legends awal adalah paradigma yang menurutku agak kurang pas ya. Nah, kurang terbuka gitu, kurang open mind gitu. Nah, ini lebih luas lah istilahnya untuk dari penjelasan tadi ya, role, job maupun dari mapnya sendiri. Kemudian pengertian makro dan mikro, kita masuk ya di bagian kedua, mikro dan makro Mobile Legends. Apa itu mikro makro? Nah, aku cari di kamus ya, KBBI Indonesia. Mikro adalah pengertian di sini adalah kecil, tipis, sempit ya. Di sini berkaitan dengan jumlah yang sedikit atau ukuran yang kecil. Intinya kecil gitu. Makro adalah besar, tebal, berkaitan dengan jumlah yang banyak atau tebal. Secara harafiahnya, secara katanya ya. Mikro dan makro knowledge itu. Nah, di sini aku menggolongkannya adalah gampangnya adalah mikro Mobile Legends adalah basic skill dari player itu tersendiri gitu. Jadi contohnya adalah yang aku gambar di sini adalah Captain America. Analoginya nih, analoginya mikronya itu adalah Captain America. Kita tahulah Captain America itu kelebihannya dia punya tameng shield yang vibranium yang nggak bisa pecah, nggak bisa retak ya. Kemudian dia istilahnya punya human power yang di atas rata-rata. Kemudian ya dia kuat dan segala macam. Nah, tapi kelebihannya di Marvel dia adalah leadernya kan gitu. Dibanding lain-lainnya mungkin dia lebih cukup secara skillnya. Tapi basic atribut dari Captain America kita tahu gitu. Dia punya power misalnya seperti 10 orang gitu. Mungkin ya, nggak tahu aku 10 orang. Terus kemudian eh, apa namanya mampu regenerasi dengan cepat ya, susah istilahnya susah cedera gitu istilahnya, sama hampir sama kayak Wolverine. Kalau Wolverine lebih parah lagi sih, bisa regenerasi. Nah, kurang lebih gitu mikro. Nah, makro adalah skill player ketika teaming, aku bilangnya, ketika masuk dalam tim, ketika berhubungan dengan yang lainnya. Jadi di sini aku gambarnya adalah bandingannya adalah Avenger gitu. Makro adalah Avenger ini loh. Ketika kamu bergabung dengan Thor, bergabung dengan Iron Man, bergabung dengan Hulk, nah apakah kamu itu bisa sinergi gitu, dengan kelebihanmu dan kekuranganmu gitu. Mungkin kalau Captain America ini egois, ya dia bisa ini apa malah malah melawan, misalnya melawan Thanos itu malah lebih apa ya, yang kalau kita lihat di Endgame ya itu malah nggak bisa gabung pegang sama palunya Thor gitu. Nah, aku ngomongnya analogi simple dan funnya adalah sebagai Avenger ini. Di situ kan kalau kelihatan di Endgame itu kan animasi apa ya, alur cerita yang makro di Avenger gitu. Ketika Iron Man, Spider-Man, Thor, Captain America tuh bekerja sama untuk mengalahkan satu musuh yang sangat kuat. Semuanya bekerja sama. Nah, itu eh, makro gitu. Misalnya kalau Hulk makronya dengan Iron Man misalnya dikasih baju. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oh, Hulk bisa lompat tinggi gitu ya. Captain America bisa naik ke Hulk, kemudian kelebihannya dia adalah apa, bisa ngelempar shieldnya dengan tepat misalnya kayak gitu. Nah, istilahnya gampangannya adalah mikro makro di Mobile Legends adalah basic skillnya, atributnya dari ini Thor, Captain America, Iron Man ataupun Hulk. Tapi ketika makro adalah ketika mereka bareng ya, sama-sama pahlawan ini bareng, gimana cara ngetimnya? Itu yang namanya makro. Jadi itu secara luas. Nah, kurang lebih gitu mikro makro. Mungkin kalau orang lain jelasinnya mungkin apa ya, kayak lebih abu-abu gitu ya, kayak gini nih. Itu makronya nggak bener. Apa sih makro itu? Padahal makro itu eh, aslinya adalah menurutku adalah skill playernya ketika ngetim gitu, berhubungan satu sama lainnya itu makro gitu. Ketika ada stun, misalnya ya kalau di Mobile Legends ya, ketika ada stunnya itu berharga 2 detik, pemain yang kedua yang mau follow up stun harus menunggu detik kedua, setelah itu baru chain stun lagi gitu. Kalau kamu sinergi dengan stunner jangan menumpuk stun. Misalnya stun satu baru setengah detik langsung ditumpuk stun lagi. Nah, itu namanya makronya jelek gitu. Karena kan kamu tahu temanmu itu punya stun 2 detik, ya lanjutin di detik kedua setelah selesai atau sebelum selesai 1,8 detiknya itu kamu lanjut dari untuk stun. Biar chain stun ya, chain stun terus stun lagi. Nah, itu namanya skill makro.
Kamu memperhitungkan temenmu gitu, memperhitungkan timmu, pergerakannya timmu maupun ini. Itu kenapa makro itu identik hubungannya dengan skill komunikasi dan informasi gitu. Istilahnya mental dan komunikasi dan segala macam itu berhubungan dengan makro sebenarnya. Nah, kalau map awareness dan segala macam itu bisa masuk mikro sebenarnya, karena itu pemahaman tentang dari basic skill-nya, dia bisa baca map atau enggak, nah itu segala macam. Oke, dari situ. Nah, di sini kita masuk dalam part-nya untuk micro Mobile Legends. Orang awam menyebutnya juga micro Mobile Legends adalah mekanik ya, mekanik player. Jadi aku bilangnya di sini ada skill atribut dari seorang player. Skill atribut dari seorang player. Aku dulu suka main ini ya, manajernya bola dulu football waktu zaman kuliah SMA. Nah, aku bayangnya, aku akhirnya bikin sesuatu atribut di player Mobile Legends. Di sini aku bikinnya mechanical point ya, contoh ya, ini di sini adalah landing page, management skill, itemisasi, wave management, pressure ya, pressure zoning, bind press, pick power hero, team fight dan calculation itu untuk mechanical dari mechanical atribut dari seorang player gitu. Jadi contohnya misalnya Albert gitu ya sebagai jungler. Landing page-nya gimana? Nah kalau landing page kan dia nggak di landing di jungler, ya berarti pattern farming-nya dia di jungle. Nah, gimana? Dia bagus nggak? Rotasinya bener nggak? Pattern farmingnya. Di sini aku bisa kasih nilai berapa atau apa. Kemudian manajemen skill. Nah, itu kapan harus ngeburst, kapan harus ngepok, kapan harus tahan skill dan segala macam. Itu manajemen skill. Di tiap role itu kurang lebih sama kayak tadi yang aku bilang. Kalau uh, urutan-urutan skillnya benar atau enggak atau timingnya, nah pokoknya tentang skill itu berhubungan dengan manajemen skill. Itu termasuk mechanical point. Kemudian yang ketiga adalah item, ya kita tahu sendiri item itu kondisional, nggak ada item hafalan, dan sekarang mungkin Mobile Legends lebih fleksibel dibanding dulu. Kalau dulu selalu hafalan, kalau sekarang lebih fleksibel. Nah, contoh yang paling gampang dah, link zaman sekarang adalah link Berserker Fury rata-rata. Kenapa kok Berserker Fury? Ya karena banyak MM, yang bunuh MM-nya ya linknya itu, mau nggak mau. Cecil, Yivi, MM, ya udah, yang bunuh siapa? Ya pakai Berserker Fury gitu. Kalau link yang dulu, kenapa kok suka DHS dan Endless gitu? Pakai DHS-nya itu, kenapa? Nah, sebagai item ya, karena dulunya itu banyak main fighter kanan kiri gitu, jadi banyak hero tebelnya gitu. Sehingga linknya banyak buy one di samping sama fighter. Butuhnya yang eh, ini yang HP persen gitu, DHS gitu. Jadi orang-orang itu kadang kotak-kotakan sendiri. Padahal bisa link DHS ya bisa. Kalau musuhnya tebel-tebel 4 orang, ya kenapa nggak pakai link DHS? Kenapa kau pakai Basic Fury? Wah ya nggak cocok gitu. Ibarat kamu mau mau ngarit rumput tuh, rumput kamu mau ngarit, mau motong, kau pakai samurai ya susah gitu. Ini pakai ini kan celurit kan, pakai arit kan gitu, lebih gampang gitu. Nah itu tentang item, pemahaman item. Kemudian wave management adalah disiplin dari wave-nya maupun pengaturan wave. Ya, ini lebih ke ini susah lihatnya ya, kapan harus freeze, kapan harus dan segala macam, kapan harus freeze, fast push dan tahan line dan segala macam. Kemudian pressure. Pressure ini ketika dia udah punya power ya dia bisa nge-pressure atau enggak atau dia tahu lah ini yang paling jago si Lemon nih kalau di Indonesia dulu RRQ Lemon lah. Mungkin kalau sekarang ada kandidatnya Godiva gitu contohnya. Jadi sering berada di tempat yang unexpected. Terus aku lihat sekarang Keyboy yang jago pressure. Terus Onyx sih tim yang paling jago pressure kalau aku. Kalau RRQ jago snowball, ini jago pressure. Kemudian pick power hero, apa itu? Pick power hero adalah paham akan kekuatan hero yang dia pegang gitu. Jadi kalau roamer dia paham kekuatan maksimal daya tahan tubuhnya, damage-nya, dan skill escape dan segala macamnya. Dia tahu kekuatan maksimalnya. Godland pun tahu ketika satu item dia udah bisa ngimpact berapa, dua item bisa ngimpact berapa, tiga item dan segala macam.
tahu kekuatan maksimal dari hero-nya itu. XP lane dia bisa nahan berapa hero, ataupun jungler dia masuknya, timing masuknya kapan, dia tahu dia power hero-nya seberapa. Kemudian mid lane juga gitu sama. Kemudian ada team fight, ya team fight secara umum adalah team fight-nya timingnya maupun skill, targeting dan segala macam. Kemudian yang terakhir adalah calculation, hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan ini adalah basicnya. Biasanya aku ngelihat potensi pemain maupun umur pemain itu aku mengukurnya dari calculation. Ketika hitungannya itu sangat akurat di umur yang masih muda, oh berarti potensinya pasti besar, kurang lebih. Oke, ini skill part atribut dari mikro ya. Kurang lebih gitu, ada 8. Nah, di sini untuk mikro, untuk pengembangannya, ini nanti berhubungan sama kelas 2 sampai kelas ke-10. Sebenarnya aku di sini punya modul yang banyak sekali ya. Di sini mechanical ada learning phase, management skill, dan di sini ada banyak lagi percabangannya. Item, emblem, dan ini di sini symphony skill adalah expertnya dari mechanical itu sendiri. Jadi intinya adalah dengan meningkatkan tiap atribut ini di tiap game, maka player akan meningkat mikronya secara atau mikro atau mekaniknya secara tidak langsung pasti. Jika misalnya kalian kalah di game 1 dengan landing phase yang pertama, kalian coba lagi di kedua yang dengan cara yang berbeda, kemudian nemu cara yang pas, nah itu meningkat di lining. Nah, di sini ditingkatin semua, otomatis mikro atau mekanik kalian secara general akan naik. Itu kurang lebihnya. Ini adalah bagian nanti yang berhubungan dengan kelas nanti sampai bulan depan sih. Harapannya nanti teman-temannya yang lain bisa diajak. Jadi ini kan sebagai pengenalan ya, kelas pertama, nanti kelas yang lain-lainnya lebih ke detailnya untuk mikro maupun makro. Nah, yang kedua adalah makro, bisa juga disebut teaming skill ya, atau teaming knowledge lah. Skill teaming atribut dari seorang player. Nah, di sini ada map awareness, map control. Jadi ini ya, apa istilahnya, mengukur musuhnya, temannya, dan segala macam, keawasan mapnya maupun mengontrol map musuh itu gimana. Nah, itu di sini poinnya. Kemudian adalah objective control. Jadi objective control adalah karena objektif tidak dapat diraih oleh satu orang, harus diraih dengan teman-temannya, dengan timnya. Itu kenapa termasuk di makro gitu. Objective control berhubungan dengan teman-temannya. Nah, rotasi juga gitu kan, berhubungan dengan temannya maupun roamer maupun mid lane atau juggler yang mau ngegeng atau gimana, itu selalu berhubungan dengan orang lain. Itu kenapa makro. Kemudian ada game plan. Game plan itu adalah istilahnya kayak gini, game plan itu. Mungkin banyak yang nggak tahu ya game plan itu. Game plan itu gini. Kalau kalian baca gini lah, misalnya nonton bola hasilnya 3-2-1 gitu. Kalian ngomongnya gini nih, ini kelihatannya awal-awal MU menekan nih, kemudian staminanya udah capek, MU menekan, kemudian ngegolin 1, kemudian Arsenal ini sering main counter attack, pemainnya lebih muda-muda, nanti di babak akhir akan counter attack dan sering main serangan cepat sehingga bisa ngegolin. Ya, jadi 2 gol itu lahir karena staminanya MU itu udah terkuras sehingga Arsenal bisa main serangan cepat di babak kedua, misalnya kayak gitu. Itu game plan gitu. Di Mobile Legends itu ada segitu juga. Nanti di turtle pertama itu kita akan kontes dan gini, dan kita akan setelah dapat turtle akan pressure musuh dan segala macam. Ataupun ini turtle pertama kita akan lepas karena kita nggak mampu untuk kontes turtle karena mungkin musuhnya belum jago, kita belum assassin misalnya. Nah, tapi kita fokus akan geng dan segala macam. Nah, itu game plan. Game plan ya, game yang di plan. Ini di-skip banyak sama semua pemain Mobile Legends. Menurutku di MPL belum tentu semuanya punya game plan. Di MPL cuma beberapa pemain yang bisa bikin game plan dan berani shot call. Ya, termasuk kalau aku secara pengalaman ya itu Godiva, ya itu game plan yang paling bagus dulu waktu aku coach ya. Mungkin Azam nanti bisa share ya game plan waktu di Geek Farm siapa yang zamannya dulu. Kemudian battle plan.
Battle plan di sini adalah sama, kalau game adalah game yang di plan, sedangkan kalau battle plan adalah battle yang di plan. Ya, battle ya peperangan yang di plan. Jadi ada orang yang tugasnya sebagai seorang jenderal yang dia ngatur gimana cara perang kita supaya kita lebih condition winning gitu. Istilahnya kita punya advantage kita manfaatin dan musuhnya punya weakness kita ambil celah dari situ gitu. Yang terakhir adalah decision dan problem solving. Itu termasuk dalam makro knowledge point. Nah, tiap atribut dari ini, 6 atribut ini, kalau dari aku ya, ini pembagianku sendiri ya. Nanti mungkin kalian mau bagi sebagai 10 atau 5 atau berapa terserah, 3 bebas. Yang penting adalah paham ya, kurang lebih makro itu adalah skill teaming dengan orang lain lah kurang lebih. Nah, decision problem solving ini adalah ketika keadaan kalah, kita harus keluar dari zona pressure musuh itu gimana dan segala macam. Itu kurang lebih kayak gitu, decision dan problem solving. Ketika oh ini kita udah cukup power ya, langsung gas ya bisa kayak gitu. Oke, bagian dari makro. Kemudian part makro dari knowledge Mobile Legends adalah untuk meningkatkan makro dari atribut Mobile Legends di sini lebih banyak ya. Kalau mungkin aku lebih karena ini ya, lebih mendalami makro ya, mulai dari awalnya di Dota dulu. Jadi aku lebih suka tentang makro di MOBA itu lebih paham tentang mendalami tentang seninya makronya. Di sini ada gameplay dan drafting nanti di kelas berapa ya lupa. Kelas 5 kalau nggak salah. Kelas 6. Kelas 6 nanti gameplay dan draft. Gameplay sendiri, drafting pun sendiri. Itu beda lagi 6 7 kalau nggak salah. Kemudian ganking dan rotasi itu nanti di kelas 4. Kemudian objektif ini nggak aku tambahin karena mungkin terlalu belum awam kali ya objektif tim ini, gimana caranya objektif tim dan segala macam. Kemudian battle plan dan big four ini ada juga di kelas berikutnya. Kemudian macro decision ini sama dengan problem solving. Kemudian turtle dan load setup itu di kelas akhir. Kurang lebih kayak gitu. Dengan meningkatkan pengetahuan makro ini ya, pengetahuan makro itu diatribut dengan kelas tadi itu, kelas nanti itu, mungkin harapanku adalah paling tidak kalian punya patokan aja. Jadi maksudku punya patokan landasan yang lebih kuat gitu, lebih terstruktur gitu. Dari oh ini micro nih berhubungan dengan skill playernya. Oh ini tentang tim karena berhubungan dengan yang lainnya. Dan bagian-bagiannya jelas. Gitu. Kurang lebih dan pas sih 1 jam ini untuk makro Mobile Legends. Habis ini kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin Bro Navari bisa bantu untuk Q&A-nya juga. Oke, thank you guys. Mungkin ada pertanyaan untuk materi dari sesi kali ini. Nanti aku share tentang modulnya juga sama videonya. Oke. Boleh ditanya apa aja ketika di sini nih di Google Meet ini di message-nya atau di WA juga boleh sih. Dengar ya, Mas Ger. Jelas kan ya tadi kelasnya semua. Halo, guys. Halo, Zam. Oke, ini ada pertanyaan satu adalah izin bertanya coach, bagaimana cara melatih makro dari seorang pemain? Makro dari seorang pemain ya. Jadi gini, makro itu kan berhubungan sama orang lain ceritanya. Kalau makro itu bisa di mute dulu area dulu. Jadi gini, kalau aku bedanya ngelatih mikro dan makro ya. Kalau makro itu kan berhubungan sama orang lain. Kalau kita sebagai waktu main kita nggak susah banget untuk gimana caranya ngelihat pikiran atau ngelihat kemauan dari teman-teman kita. Paling gampang adalah lihat replay.
Jadi ketika gampang, aku selalu bilang kalau sama mantan yang aku coachin ya, ketika kalian kalah main rank, kalau penasaran ataupun kalau mau nggak penasaran ya, mau disiplin ya, setiap kali rank kalian lihat replay ketika kalah. Ketika kalah kalian dari replay, itu hukumannya gitu. Kalian lihat. Nah, ketika lihat replay, di situ kan kalian selain perhatiin tentang kalian cara skill dan segala macam dan tentang penggunaan skill dan harusnya kemana dan mana itu lebih kelihatan karena melihat perspektifnya itu kalian bisa lihat diri sendiri maupun lihat lainnya gitu. Jadi ngelatih makronya itu gampang karena paling gampang karena lewat replay karena bisa lihat lebih general gitu. Jadi kurang lebih latihan paling efektif untuk melatih makro adalah lihat replay, analisis dari replay. Gak usah analisis yang ribet-ribet lah, analisis diri sendiri aja dulu. Itu dari player. Kalau ada coach ya lebih bagus, bisa konsultasi dan segala macam. Karena coach ya biasanya analisisnya lebih tajam. Tapi kalau untuk player sendiri paling gampang adalah eh, ngelihat dari replaynya. Dari situ bisa diketahui kayak, oh aku punya ulti misalnya aku main Eudora nih. Wah, aku waktu punya ulti kok aku diem di mid ya, cuman stay di mid. Harusnya aku ikut temenku nih lagi ngegeng ke Goldland. Waktu kok aku salah, harusnya aku tetap jalan ke sana, ikut roamer, kemudian ganking. Contohnya kayak gitu, Abdullah Azam. Aku nggak maksudku. Jadi banyak yang bisa maksimalkan dari permainan ketika kalah itu. Biasanya apa yang harus diperbaiki gitu. Itu untuk mengasah makro. Atau misalnya ada temennya udah follow up, oh ini aku nggak ngeliat, oh berarti aku kurang geser map dan segala macam. Oke, ada pertanyaan lainnya? Oke, paham ya kurang lebih Abdullah Azam. Kalau Summer Roller buka map di sini dijelaskan di landing page, sesi landing page. Jadi besok itu aku di yang minggu ya, di minggu itu di sesi landing page nanti aku jelasin roamer itu start openingnya ada berapa, kemudian eh, priority line-nya kemana dan segala macam. Maupun bisa ditanyakan. Tapi kalau mau tanya tanya aja sekarang nggak apa-apa. Kalau jelasin semuanya jangan karena itu materinya minggu. Tapi kalau misalnya mau tanya gimana caranya buka map ya. Tes. Oke, nah ini Coach Azal gimana? Kas Ya. Tamari kalau misalnya mau meningkatkan makro Meningkatkan makro ya. dari seorang player. Kalau dari seorang player, kalau menurut gua pribadi untuk meningkatin makro seorang player, pertama harus tahu atau harus punya kepercayaan diri dulu. Kayak lu harus tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Kan yang tadi kata Mas Kris bilang itu untuk tim kan gitu. Jadi biasanya kenapa orang yang megang makro besar itu selalu jadi tim, selalu jadi leader, itu karena dia punya pengetahuan yang mana bisa menentukan mana yang benar dan yang salah gitu. Jadi kalau untuk awalnya mau ningkatin skill makro kalian, yang paling gampang adalah kalian itu harus berani punya desisi membenarkan mana yang benar, mensalahkan mana yang salah dulu gitu. Jadi tiap game, oh ini salahnya nih, ini nih, oh ini bener nih kayak begini. Misalnya kalian mabar bertiga gitu. Kalian main bertiga sama teman-teman kalian kan bilang, oh ya ini bener nih, nice nih, move-nya bagus nih. Bener, misalnya, oh ini salah nih kita tadi setup turtle harusnya lebih dulu dari musuhnya atau gimana gitu. Kalau misalnya digituin malah nggak terima, malah ngotot-ngototan, ya itu cuman Balik lagi ke ego kali ya. Nah, sama ya publik dulu nih masalahnya nih. kalau sama publik Sama temen susah, apa kalau sama teman baru bisa tuh. Karena ya ujung-ujungnya megang makro paling tinggi rata-rata hampir pasti jadi leader. Jadi karena
dia udah sering nentuin mana yang hitam, mana yang putih, mana yang benar, mana yang salah. Dia bisa problem solvingnya bagus gitu. Jadi mau itu publik, mau itu main sama temen, sebisa mungkin kalian itu untuk bisa naikin makro kalian. Simpelnya kalian juga harus punya kepercayaan diri yang benar, yang tinggi. Karena kalian itu bakalan menentuin terus, oh lu salah lu, bener nih, ini salah, ini bener, ini salah, ini bener. Jadi kalian harus biasain punya kepercayaan diri yang tinggi gitu. Paling Selah. simpelnya gitu. Tapi jangan lupa ini ya Zab ya, koreksi juga evaluasi ke diri sendiri. Oh ini gue yang salah, oh ini harusnya gue yang Iya open. betul. Nah, Itu ya. ntar jatuhnya jadinya Nah, arogan kalau kayak jadinya gitu. arogan tuh susah, nanti nggak improve malah, karena jatuhnya blaming terus. Iya. Penting improve. Wah itu nice banget sih kalau dari Coach Navari ya, perspektif dari Coach Navari. Mungkin yang lain kalau mau nanya-nanya, untuk roamer buka map sepintas saja Coach Navari gimana menurut Coach Navari itu? Jadi Kenapa? itu tadi ada pertanyaan tuh, kalau soal roamer buka map gitu, dia mungkin pingin tahu nih, Zam, kurang lebih roar buka map itu prinsipnya gimana sih? Kalau menurutmu gimana gitu? Gampangnya gimana? Karena ini terlalu umum nih pertanyaannya. Kalau untuk itu ya semua kan balik lagi nih. Pertama, di saat kalian open map itu selalu biasain dulu, kalian itu harus ngerti gunanya kalian itu fungsinya lagi mau open map tuh apa sih? Apakah kalian open map cuma karena kalian panik musuhnya hilang 5, kalian mau open map asal-asalan tapi nggak ngeliat temennya yang lain udah siap apa belum gitu. Jadi pemahaman tentang open map-nya dulu kayak gimana. Jangan karena musuhnya lagi ngilang semua, gue open map biar dapet info, tapi padahal keadaan lagi kalah, bukan lagi leading. Malah feeding. Lagi sibuk. Iya, temennya lagi sibuk benerin wave creep semua gitu. Kalian open map sendiri. Nah, itu kan bisa jadi salah. Tapi untuk namanya open map yang mana yang benar, itu kan semua game itu kan namanya Mobile Legends itu banyak banget kan ya keadaannya. Jadi kita nggak bisa tahu nih kalau nggak ada kejadian pastinya. Tapi dibilang kalau kalian suka open map, gue main open map mati dimarahin, gue main open map mati dimarahin. Nah, itu balik lagi. Di saat kalian mainnya itu sebagai tanker, sebagai roamer, kalian suka-suka open map, itu harus ngeliat juga temennya. Kalau misalnya kalian itu emang buka open mapnya itu di saat yang pas, timingnya itu emang bagus, emang kalian ini teman-teman kalian udah siap semua, kalian open map atau lagi mau setup turtle atau setup lord, kalian open map dulu, lihat-lihat sekitar, tapi kalian kena pick off, tapi teman-teman kalian gak ada yang respon, ya itu kan teman-teman kalian yang salah. Tapi kalau misalnya keadaannya itu lagi temennya belum ada yang siap, tapi kita open map sendiri, jadi jatuhnya kayak itu main egoisan secara makro jadi salah. Mungkin emang secara mikronya kalian itu benar sebagai tank harus open map, tapi keadaannya teammate kalian belum ada yang siap. Nah, kalian tetap maksa melakukan hal itu. Kan gue tank, gue harus open map, tapi kan bukan yang seperti itu gitu. Oke. Wih, jelas banget ini, lengkap banget. Mungkin kalau aku nambahin gini sih, gampangnya kalau tentang ilmu open map-nya roamer ya. Roamer itu fungsinya adalah cari info, dan info itu adalah identik dengan roamer open map ya. Intinya adalah ketika tim kalian butuh mau melakukan objektif, kalian membantu objektif itu dengan mencari info, dan itu open map gitu. Ketika timnya tidak ada objektif, ketika cuma farming dan clear wave, jangan open map. Udah simpelnya gitu. Ketika timnya lagi benerin wave, lagi reload dan segala macam, nggak usah kepo-kepo cari info di turtle-nya musuh, ya udah gratisan pasti feeding gitu. Gampangnya sih gitu kalau aku. Oke, terus itu ada pertanyaan lagi, izin tanya kok, di saat early game tim lagi tertekan dan jungler susah buat pick off hero lawan. Oke, sebagai junglernya susah pick off ya, nggak ada power. Apakah efisien seorang jungler full farming dulu buat cari item, baru mid to late game ikut war dulu? Hero-nya apa Saki kalau boleh tahu? Kurang lebih. Makanya pasang ward. Kalau boleh tahu apa? Apakah Link, Fanny, ataukah hero kayak jungler tank, Axia, ataupun Link atau Lance? Karena beda banget Link dan Lance menurutku. Link, Lance, dan Fanny itu beda-beda semua. Link mungkin identik dengan Fanny masih nyambung. Kalau Lance beda banget. Gitu. Mungkin Coach Azam mau nambahin itu di saat nggak ada power nih Zam, junglernya buat pick off hero lawan. Apakah efisien jika seorang jungler full farming dulu buat cari item baru untuk mid game dan ke late game-nya baru ikut perang?
Kalau apa tadi assassin lah ya jatuhnya. Ya, assassin. Sama Fanny ya. Itu bisa dibilang kalau ngomongin as a teamnya bisa dibilang bisa aja dia tetap nyari kill, tapi nyari killnya di tempat sepi. Jadi sebagai kita lagi losing condition, bukan berarti kita nggak bisa nge-kill sebagai jungler, tapi bisa aja kita nge-killnya di tempat yang sepi. Jadi kita ngikutin gerakannya itu ke lane. Kita tahu nih, kita punya info musuh mainnya di gold lane terus ya, berarti XP-nya sendirian terus nih. XP-nya sendirian. XP-nya 1 lawan 1. Kita cari celahnya justru di lane EXP. XP. Kenapa nggak di tempat yang ramai? Karena kita itu lagi kalah power kalau di gold. Musuhnya lagi pada main di gold semua gitu. Sebagai jungler yang baik, ya kalau keadaan emang kita nggak mau maksa, lebih baik kita nyari celah di EXP dan kita suruh gold lane kita yang ngalah dulu. Misalnya seperti itu gitu. Gitu, Zaki. Nih, aku tambahin lagi ya. Kalau dilihat dari secara efisiensinya, kalau farming hijau, terus farming apa sih namanya, kecoa, terus beruang dan segala macam itu nggak ideal sebenarnya. Ideal itu gini, apalagi setelah menit 5, wah itu udah mending wave. Karena wave duitnya lebih cepat dan pressure-nya itu ke musuh dapat gitu. Nah, tapi aku sekarang nambahin dari Coach Navari ya. Menurutku lebih efisien adalah minimal ganking, mencoba ganking ke XP walaupun tidak ada chance skill. Minimal ngebonyokin XP-nya musuh sehingga dia recall atau buang flicker, buang spell gitu, buang sprint kalau zaman sekarang sprint semua. Jadi mereka buang spell ataupun buang skill atau darahnya habis atau recall nggak mati nih minimal, kamu bisa juga ambil lane-nya itu juga, resource-nya. Setelah itu invasi ke jungler musuh. Itu mungkin maksudnya Coach Safari adalah ketika di pressure area bawahnya, misalnya goldennya di bawah, musuhnya menumpuk di area bawah, kita bisa cari opportunity atau celah di lane atas di XP misalnya kayak gitu. Ya kurang lebih gitu ya. Saki jelas ya. Jadi kalau diomong efisien sebenarnya nggak efisien kalau farming doang. Apalagi farming jungle. Minimal kamu ngepok damage sehingga musuhnya itu nggak semena-mena gitu. Setelah itu kan sambil farming tuh, karena ngepok damage kan sambil buang resource skill musuhnya, plus kamu juga bisa sambil farming. Tuh. Kurang lebih gitu sih. Izin tanya juga Coach, kapan seorang roamer harus memprioritaskan core yang di gold dibanding core yang main di jungler? Kondisinya mungkin. Terima kasih. Oh, sudah jelas ya Saki tadi? Sudah jelas? Oh ya ini. Ini mau jawab dulu, Seb? Roamer prioritas core. Gimana tadi? Itu tuh. Seorang roamer harus prioritas ke core di gold atau di jungler gitu. Itu sebenarnya landing page besok sih, tapi nggak apa-apa jawab aja. Bahas sedikit aja lah ya. Ya, bahas sedikit aja. Banyak juga apa sih? Ya. Kalau dari roamer sendiri pun itu biasanya yang paling pertama kita nggak boleh, objektif kita sebagai roamer itu kan pertama itu yang nggak boleh terjadi adalah kita ngebiarin hero retry kita atau jungler kita itu nggak bisa langsung ngejungle dari menit awal. Karena misalnya kamu main Kufra, lawannya adalah Hilda gitu, mau langsung ngegebein Kufranya, ngegebein ini, tapi sedangkan core-nya misalnya mainnya Linknya langsung dirusuhin di jungle. Nah itu nggak boleh, mau nggak mau harus bukain map dulu. Jadi prioritasnya adalah terserah sebenarnya mau gebein yang mana, tapi junglernya pastiin di wave pertamanya itu nggak habis keluar nggak fail lah, nggak rusuh dulu, dia nggak kenapa-napa. Nah itu boleh udah ditinggal gitu, itu udah boleh ngegebein yang manapun. Kayak misalnya kalau emang tipikalnya sukanya nempel, boleh nempel. Kalau emang tipikalnya suka ngegebein gold lane, silakan gebein gold lane gitu. Itu tergantung dari misalnya sebagai roamer juga, kayak misalnya main sama temen nih, yang mana yang lebih gua suka ya. Jadi kan kayak sebagai roamer tuh pilihannya biasanya nggak jauh dari mau gebein yang mana sih gitu. Mau gebein yang gold lane, mau gebein yang jungler, atau mau ngerusuh jungler musuh gitu. Biasanya nggak jauh dari 3 itulah gitu. Tinggal ataupun clear mid. Ya, atau clear mid gitu. Itu udah tinggal dipilih aja gitu.
kelebihannya kalau clear mid apa, itu besok aja lah ya Nah mungkin itu ya, nggak usah ada sekarang. itu. Iya. Ya kayak gitu. Tapi kalau mungkin aku boleh nambahin prioritas gold dan core adalah dan jungler. Jadi gini gampangnya. Logika goblok-goblokannya ya, simpelnya adalah karena ini materi buat yang depan. Jungler dia kalau diem aja ngehit dia nggak dapat XP, dapat gold. Kalau core di gold lane minimal darah sekarat, core-nya itu maju untuk ngambil walaupun dia kena pop, dia sudah dapat XP dan gold. Gampangnya adalah lebih lebih harus disecure junglernya. Nangkep nggak maksudku Muhammad Fajrul Umam? Tapi caranya tidak harus meng-GP, caranya bisa yang lain. Mungkin junglernya juga harus bisa suruh pindah dan segala macam gitu. Junglernya udah gagal karena emang hero musuhnya annoying banget. Nah, mungkin suggesnya adalah bukan roamernya yang salah, bisa aja junglernya yang disuruh pindah tempat farmingnya, jangan patokan di biru terus gitu. Misalnya diubah patternnya di merah dulu kek atau gimana gitu. Atau bisa sebenarnya mau dari mid juga bisa, jadi sebenarnya bisa aja roamernya bantu clear mid kemudian bantu junglernya sehingga yang sendirian nggak akan bisa kerusuh. Intinya tuh junglernya di savein dulu sih, karena kalau cuman gold lane itu dia bisa maju aja kalau misalnya kalah kasta nih, bisa kalah kasta sama musuh di depannya, paling nggak dia maju cari XP itu udah dapat gold dan XP, udah nggak usah susah-susah gitu. Walaupun kelihatannya dia di tower, tapi kalau creepnya udah sekarat maju dapat gold dan XP walaupun kena tembak dan segala macam nggak apa-apa, yang penting masih masih bisa dapat dapat XP dan gold lah ya. Tapi kalau jungler dirusuh ya level 1 terus-terusan itu jeleknya. Jadi kenapa harus jungler? Nah, nangkep ya, sip, lebih gampang gitu gampangnya. Kalau di invasi awal itu sebagai roamernya gimana? Semua tanya tentang roamer nih, Sam. Baru kali ini nih, ya ada juga nih. Aku kapan hari bikin kelas di Malaysia, nggak ada yang tanya tentang roamer. Kalau di invasi di awal itu sebagai roamer gimana ya? Contoh pakai Kufra lawan musuh ngerusuh rame-rame langsung. Musuh rame-rame langsung dan kastanya lebih tinggi ya, Dominikus, Randy. Contohnya misalnya musuhnya Hylos gitu ya. Atau gimana? Rame-rame itu gimana? Kita juga ramean juga bisa soalnya kan 5 lawan 5 gitu. Nah ini gimana Sam menurutmu? Misalnya di rusuh rame-rame itu, ini udah ngomongin, kalau udah ngomong-ngomong rusuh gitu udah main makro sih sebenarnya, kita udah ngomonginnya as a team gitu. Tapi mungkin kayak kalau misalnya udah yakin nih main bertiga lah, kira-kira greedy semua. Kamu main Kufra, yang supportnya mage midnya misalnya mainnya Cecilion yang belum ada power gitu. Modern Cloud. Satunya lagi retrinya misalnya main Kimi gitu misalnya. Aduh. Ya. Misalnya main tombol suren di setting. Aduh. Kalau misalnya contoh-contohnya sesusah itu, cara nangkalinnya adalah ya kalau mainnya bertiga nih ya. Kalau mainnya at least nggak usah bertiga deh, mainnya bareng sama retri intinya. Mainnya bareng sama retri, tahu musuhnya Hilda Valir nih, misalnya kamu lawan Hilda Valir, kamu main Kufra, teman kamu anggaplah Link dulu deh, nggak usah sampai Kimi. Link dulu. Nah, itu bisa aja cara ngakalinnya, kayak kamu main Kufranya justru start buff merah, suruh Linknya start buff biru pura-pura, karena Hilda sama Valirnya pasti ngerusuhin tuh Link di buff biru, pura-pura, terus Linknya maju mundur kriset mulu kan, pasti musuhnya udah seneng tuh kan, kayak udah kriset mulu nih ya. Tapi padahal kamu itu lagi mukulin buff merah, nyicilin, pas sudah sisa setengah, Linknya ke arah kamu ya tinggal bantuin dikit retri, Linknya tetap level 2. Habis itu ya udah tetap dianya kan tetap nggak, pasti ada celah buat ngambil buff biru lagi, itu contohnya lah gitu kalau bermain sebagai tim. Ya minimal berduaan aja udah cukup sih, Sam, menurutku. Ya kan? Iya, nggak misalnya kan ini Hilda Valirnya misalnya mungkin supernet atau gimana, soalnya kayak mainnya rusuh berlima gitu. Rusuhnya rame-rame kayaknya lah bertiga gitu. Iya. Kalau aku sih lebih ke arah, aku pernah sih Sam nyoba kayak startnya gimana sih kalau startnya itu dari kecoa dulu gitu, nggak dari buff gitu kan. Musuhnya itu kalau nggak salah ada Hanzo, ada Franco. Waduh ini udah niat nih musuhnya nih. Udah Hanzo, Franco dan segala macam. Aku coba di kecoa, ternyata apa sih
Kalau kekurangannya adalah cuman agak terlambat sedikit 3 detik kalau nggak salah. Sama nggak bisa dapat Pokemon ya udah jelas kalau kalau kalah kasta kan udah nggak bisa lah kontes Pokemon. Tapi paling enggak itu nggak bingung ntar bab merah sama bab biruku musuhnya dengerin kanan kiri ntar ditarik dimakan Hanzo dan segala macam. Mending start kecoa setelah itu musuhnya di mana sih? Oh di merah. Aku masih simpen. Ayo Arthur Retri kalau kamu ambil kan. Musuhnya kan galau sendiri gitu. Ngubah pattern loh. Karena dari awal kalau dikasih bab merah sama bab biru, maksudnya ngehit bab biru dulu sebelum kecoa atau kecoa dulu sebelum bab biru nggak ada bedanya kalau untuk link ya misalnya. Belum ada impact apa-apa gitu maksudku sebagai calon. Ya nggak sih Sam? Bener nggak? Kan nggak Iya, terlalu iya, bisa, nggak bisa. nggak nggak terlalu Heeh, nggak terlalu yang harus nih bah merah kalau nggak heeh. gua mati nih Iya. anjir kata siapa Itu coba kalau lu? sebagai jungler bisa kayak begitu. Hmm. Mau nggak mau musuhnya Franco lah, Hanzo lah, terus apa lagi? Tengahnya Tigreal lah, waduh udah niat ini. Aduh. Ya kurang lebih paham ya dalam Nico Ready. Tidak harus Link dan Lancelot itu start biru. Nah kalau musuhnya udah Hilda, Valir, terus niat lagi ada Hanzo-nya lagi, waduh udah percuma udah start biru. Ngasih makan Hanzo-nya makan dan niat apalagi kalian party bertiga gitu. Izin tanya lagi coach di ML zaman sekarang pentingkah adaptasi sama PES-PES baru sehingga kita harus meninggalkan hero-hero yang sudah jadi hero power atau masih ada kemungkinan hero power yang nggak meta kita bisa survive di patch sekarang ini tentang meta sih Sam. Jadi kayak dulu kalau PD hero A aduh di sekarang nggak meta itu kok gimana? Kalau itu ya balik lagi ke masalah hero power ya emang udah masalah PD-PD-an kan. Kita PD-PD-an. ngomongnya kalau kayak Godiva tuh main Kadita emang ada yang main Kadita support gitu. Itu kan udah jatuhnya pure hero power Nah soalnya. itu jawabannya. Emang itu meta. Emang kan itu nggak meta, kan. itu kan nggak meta gitu. Itu hero power. Kalau emang punya hero power yang benar terlalu tinggi, nggak usah terlalu pedulin meta karena itu udah hero Betul. power jatuhnya itu udah Hero ya andalan, emang hero signature. power kalian gitu. Pede aja sama hero power kalian. Hero signature bilangnya. Iya. Jadi gini sih kalau aku mau namain Saki. Punya hero andalan itu bagus dan sangat disarankan hero andalan. Tapi kalau misalnya tim ya, hero andalan kalau bisa banyak karena rawan ban. Kalau sebagai nanti main di turnamen dan segala macam ya rawan ban. Kalau kalian udah masuk semifinal gitu, tiap turnamen kecil aja semifinal dibanin semua pasti hero powernya itu. Nah, hero power itu tetap dijaga. Ini aku tahunya dari Godiva. Jadi Godiva itu main Kadita itu karena di XP dia sudah main Kadita terus ceritanya. Dicoba waktu aku suruh dia jadi roamer, dicoba ketika pakai roamer biasa nih Jam, ketika pakai roamer standar jauh dan segala macam dia malah cacat mainnya ketika main KKKD ke apa namanya pakai kadita lo kok lumayan kok keren gitu maksudnya kayak oh maksimal gitu nah berarti aku nangkepnya ya udah senyamanmu aja hero-mu semakin nyaman jadi intinya adalah hero power itu tetap dijaga tapi meta itu diikutin gitu siapa tahu hero powernya kalian nambah dari hero meta sekarang itu sih saran kalau aku ya tapi itu lucu sih di awal-awal pindah roamer itu main jauhead cacat banget, main cow cacat banget, main kufra cacat banget, main kadita jago, main martis jago. Ya apa sih orang ini? Lucu banget awal-awal pindah itu. Pindah roamer. Oke, capek emang kalau udah kenal. Kalau di rusuh kita rusuh balik itu bahasa. Nah, kamu mau jawab atau aku dulu kali ya? Bisa. Ya Kalau udah kalau mau jawab. kalau di rusuh kita rusuh balik bagus juga atau enggak ya jadi gini ngitungnya gampang sebenarnya masalah rusuh nggak rusuh kalau kamu Granger musuhnya Baxia terus kamu Kufra romermu kamu suruh rusuh Baxia yang nggak ngefek gitu ceritanya harus kamu yang di GP tapi kalau misalnya musuhnya Granger kamu Link misalnya atau musuhnya Kimi kamu Link junglernya terus temenmu Franco kalau kamu dirusuh Hilda mending kamu dirusuh Hilda musuhnya dirusuh Franco itu cuan itu hitungan doang head to head kalau aku sih gitu atau gimana kalau kamu sih masalah rusuh Lebih mirip sih, maksudnya gak jauh beda. Mungkin
kalau sama-sama rusuh ngeliat kasta magenya juga sih harus. Nah itu custom-nya juga harus Strategi hitung. magenya. Soalnya kayak misalnya musuhnya yang di mid itu Lilia. sampai ya Lilia atau misalnya yang udah minimal damage-nya nggak terlalu gede kayak Eudora level 2 gitu. Ntar ada yang sekarat atau enggak gitu. Sedangkan kita lihat juga power teman kita itu apa. Kalau mainnya bareng teman lebih baik ngeliat karakter teman juga sih. Karena ada nih kayak kalau dulu konsepnya misalnya zaman dulu di Geek Farm itu Baby Way itu ya salah satu manja ya yang gampang survival apa dia. Oh enggak ya malah Cari jalan sendiri. Enggak. Nah, justru kayak misalnya kalau lagi lawannya siapa misalnya lawan Onyx, lawan Sans atau siapa, ya udah rusuh mending rusuh ya. Jadi sama-sama playing from behind dalam arti sama-sama retrinya ini sama-sama nggak punya buff biru buff merah dari awal gitu. Mending nge-nerfan ya. Gitu. Mending nge-nerfan ya. Mending nge-nerfan aja. Gitu. Gitu ya Sam ya. Jadi oke siap. Juga karakter temennya tuh kayak ini orang sih tukang nge-tilt. Tukang ngoceh-ngoceh terus udah mendingan fokus prioritasin buff dia yang penting aman dulu deh gitu. Dibandingin ntar ujung-ujungnya sampai kelar game dia cuma ngebahas itu doang. Kalau gamenya kalah ya maksudnya ya. Tadi sih gue nggak dapet retri dari awal sih, malah lu ngerusuh musuhnya gitu. Ya tapi sebenarnya berarti kita manjain. Ya bukan. Maksudnya kayak game menang itu bukan karena kita ngerusuh doang, itu karena konsepnya tuh Mobile Legends maksudnya nggak kita sukses ngerusuh musuh kita menang gitu. Kayak masih banyak cara lain. Masih banyak. Salah satu step awal doang yang gampang aja kalau masalah rusuh-rusuhan itu. Itu Dominikus Randy. Ada lagi yang mau tanya nih, harusnya banyak kan. Ada Arya, ada Amirul. Ini dari Malaysia banyak loh, Sam. Oh iya. Ini Amirul ini dari Amirul kok nggak salah. Ada Brian dan segala macam itu dari Malaysia. Izin tanya coach, secara setting emblem hero yang benar gimana? Soalnya sering lihat di ML gitu beda-beda settingannya. Nah, berarti kan kalau beda-beda settingannya kan berarti nggak usah dicontek. Yang benar itu adalah dipahami apa itu emblem. Emblem itu adalah stats gratis yang bisa dipilih. Status gratis yang bisa dipilih. Mau status yang mana yang kamu tingkatkan atau ambil skill pasif mana yang kamu ambil gitu. Sesuai dengan gaya mainnya timmu atau gaya mainmu sendiri. Jadi intinya jangan dihafal, tapi berdasarkan dari gaya mainmu, kepedeanmu maupun kondisi dari yang dibutuhkan gitu. Mungkin kamu bisa nambahin ya, emblem. Kalau untuk emblem apa ya? Mungkin yang hampir semua pro player lakukan adalah satu yang pasti. Mereka itu selalu memprioritaskan emblem movement speed gitu. Jadi jangan pernah lupa sama movement speed karena movement speed itu ngaruh banget ke cara rotasi kalian. Ntar kalian mau gerak kemana, ntar kalian dikejar orang bisa kabur apa enggak. Jadi kenapa emblem assassin, emblem support, mage, emblem support itu biasanya selalu tetap memprioritaskan movement speed gitu. Sama ini kan bentar lagi juga ntar ada patch baru, emblemnya lebih kompleks lagi ya. Jadi ya itu masih dibilang kita mau ngikutin atau gimana ya, yang penting kita ngerti aja dulu sih kalau kata gue juga. Nah mirip sama kayak Mas Chris gitu. Pengertian tentang emblemnya tuh harus dimengerti dulu gitu. Apa gunanya magic pen, kenapa orang lebih suka naikin magic pen daripada magic power gitu misalnya. Karena magic power itu harganya lebih murah, banyak item yang punya item naikin magic power. Tapi item yang naikin magic pen itu cuma dikit. Contohnya kayak begitu. Nyari pen itu lebih susah. Contoh-contohnya itu seperti itu. Kurang lebih gitu. Ya tergantung hero-nya nih. Kalau emblem tank enakan milih nambah CD atau nambah defense ya. Kalau situasionalnya gimana? Ya kalau cowok ya CD kan gitu. Karena semuanya butuh CD gitu. Ya istilahnya dari hero-nya sih. Kalau defense itu ya benar-benar ngandalin durability dari hero-nya. Yang benar-benar kamu mengandalkan kekerasan dari
hero-mu. Dan itu sebenarnya jarang sih, karena yang mengandalkan yang sangat keras banget itu di tier mungkin sampai tier legend lah ya maksimal. Setelah itu orang tuh kalau udah ngelihat benda keras gitu di skip gitu. Kalau udah legend ke atas tuh harusnya udah skip dah, ajar yang lain. Kalau menurutmu gimana sih antara emblem CD dan defense? Harusnya sih Antara belum CD dan defense ya emang tetap gimana ya, dibilang lebih ke hero juga kan. Tapi rata-rata hero, apalagi hero CC pasti butuh CD, jadi lebih prioritasnya rata-rata orang tetap CD. CD. Karena emang kalau dilihat dari statistik juga naikin magic armor, magic defense-nya nggak terlalu gede sebenarnya. Jadi rata-rata tetap orang biasanya ngambilnya CD HP. Cuman itu balik lagi ke Gaya mainnya. gaya main, kayak kalau emang hobinya bener-bener yang tukang rusuh banget dari level awal ya mendingan ngambil HP armor gitu, misalnya kayak begitu. Kayak itu balik ke playstyle kalian sama ke hero juga. Kalau ke hero kayak misalnya kalian main Ruby Tank, Kufra Tank, Chow Tank, itu CD bisa dibilang wajib soalnya. Oke, nih Dominikus, ini bagus banget nih pertanyaannya. Contoh Kufra paling banyak yang bilang enak CD, tapi di MPL gitu banyak yang bilang defense. Kamu tahu nggak kenapa Kufra itu milih defense di MPL? Karena dia nggak salah-salah masuk. Nggak, dia setiap CD ngecas tim buat iya kalau gitu. Iya kan, Jal? Iya kan? Sekali masuk harus on point gitu. Jadi cooldown-nya nggak terlalu dibutuhkan, bener nggak? Gitu. Kalau Joe kan butuh nih skill 1, skill 2, ngedes dan segala macam udah pasti CD itu. Tapi kalau Kufra lu ngecas saya, iya kalau ngecas on point dan pasti temenmu musuhnya nggak ada coveran atau segala macam. Sedangkan kalian lihat sendiri di MPL tuh ngecas saya di cancel buat apa aku ngambil CD gitu. Tuh kurang lebih. Tapi kalau misalnya mau main Valir, Emblem Tank dan segala macam ya itu mending CD. Oke, ada yang pertanyaan lagi? Let's go guys, jangan sungkan-sungkan kalau nanya. Jarang-jarang ada Bos Navari nih, mau turun gunung dia. Tapi lihat MPL sekarang lebih ini sih, lebih dynamic ya, lebih variatif ya. Jadi maksudku aku lihatnya sekarang MPL sekarang tuh lebih terhibur lah karena banyak playstyle game dari satu tim tuh banyak banget. Terus kemudian dari personal hero-nya orang itu kayak linknya Albert, linknya Versik sama linknya yang lainnya link yang Sans gitu kayak beda-beda semua gitu. Pani gitu beda-beda juga. Nggak satu macem gitu. Nah ini nih nanya lagi. Muhammad Fajrul Umam, Mas aku mau nanya spesifik. Aku kan hero powernya Jawhead dan Romer. Tapi sekarang udah di nerf habis skill-skillnya yang jadi drama. Terus HP-nya juga di nerf kayak sengaja mau dibikin fighter. Kira-kira masih relevan nggak kalau aku paksa di meta sekarang? Menurutmu gimana Sam? Misalnya kayak Jawhead nih, lu masih ini kan? Masih suka Jawhead kan kamu kan juga Jawhead Romer kan? Dibilang di nerf emang di nerf, Ya. di nerfnya emang lumayan parah. Iya lumayan parah sih. Sebenarnya lebih ke durability-nya sih yang paling parahnya sebenarnya Jawhead itu, karena skill 2-nya dulu naikin shield armor kan gede banget, sekarang jadi enggak gitu. Tapi kalau dibilang secara fungsi sebagai roamer, dia itu punya semua unsur, tetap punya semua unsur sebagai roamer. Dia bisa CC, buff yang cepat, dia bisa punya CC, dia bisa initiate. Jadi secara fungsi Jawhead itu tetap pasti bisa jadi roamer gitu. Jadi gini tapi sih. Biasanya kan juga karena emang meta ya. Kamu lanjutinnya dulu. Iya meta karena meta. Jadi gini nih Muhammad Fajrul Umam. Biasanya meta sekarang misalnya nggak tahu dah apa Franco kayak atau apa kayak mau Kufra mau apa. Intinya nih kalau kamu hero powermu super di Jawhead nih, contohnya kamu bisa melakukan kamu nyulik bak merah sendirian misalnya atau apa gitu. Pokoknya benar-benar hero power. Pede aja sih menurutku. Karena Jawhead kalau on point kan nggak butuh CD nih. Maksudnya CD adalah ketika kamu butuh
skill, kemudian dibutuhkan lagi skillnya. Kalau Jawhead kan misalnya skill 1, skill 2 udah cukup untuk bisa bunuh gitu. Dengan flicker gitu. Ya udah on point, yang penting lebih on point gitu. Karena skill 2-nya adalah CD-nya lama nih. Otomatis kamu pakai Jawhead harus lebih on point itu doang. Kalau kekurangannya Jawhead aku bilang cuman ini sih di mid game ya, ketika udah masuk fase perang dia nggak punya area damage. Cuman itu doang. Kalau sekarang kan orang-orang rata-rata punya CC yang pasti itu kayak Franku, gigit Fanny, terus misalnya Kufra yang jelas punya area CC dan segala macam. Tapi kalau misalnya Jawheadmu bisa pede menghentikan Fanny yang lagi terbang dengan ngangkat, ya why not gitu. Dengan lemparin, ya why not, itu jadiin kamu hero power. Justru itu yang jadi senjata utama, itu sama kayak Godiva pakai Kadita menurutku gitu. Sangat mantap penjelasannya. Siap. Keunggulan talent Konku 11 dibanding talent tebel di tank itu apa ya bos? Karena banyak yang dibagi juga di MPL normal. Oke, conclusive blast intinya tuh gini nih. Kenapa pakai conclusive blast nih? Jadi biar kita ngepok itu ada damage-nya at least gitu, walaupun sebagai roamer. Jadi kalau misalnya kita pakai emblem yang tank, benar-benar kita mau ngepok kayak apapun ya nggak terlalu dicuekin gitu. Jadi kenapa kok pakai conclusive blast? Ya at least ada damage-nya kita ngepok sehingga teman kita nanti ada peluang nge-follow up itu udah nggak dari awal ngeburstnya gitu. Intinya sih gitu Dominikus Ready. Tapi kalau misalnya cuman fungsinya benar-benar pure cari info, nggak butuh damage, ya ngapain pakai conclusive blast? Aku nggak pasti gue tadi. Jadi kalau misalnya nih contohnya kamu main apa ya? Misalnya main kalau Grok nggak bisa sih. Apa ya? Main Joyo nggak nanggung. Main yang cari info doang. Main Baxia. Misalnya main Baxia kalau pakai conclusive blast ya biar ada damage-nya gitu. Tapi kan menurutku kalau Baxia misalnya pure cari info temennya scaling semua ya benar-benar pakai emblem yang tank aja sekalian gitu. Jadi ketika di perang gede benar-benar bermanfaat emblemnya. Tuh. Kalau Kufra itu enakan di mana? Enakan di mana itu apa ya? Enakan di ini sih di surga. Apanya itu? Talentnya. Talentnya. Menurutmu gimana Sam? Kalau Kufra mendingan tetap, kalau gue sih lebih suka main Kufra ya meledak atau sekalian pakai yang knock up sekalian ya, yang talent lambang plus itu. Kalau aku lebih suka yang damage Karena Kufra itu kan basic. Apa? Kufra itu? Iya, karena Kufra basicnya bukan tanker, dia maksudnya emang tank inisiator, jadi konsepnya udah salah kalau dijadiin benar-benar mau pakai emblem full tank juga gitu. Itu benar. Karena identiknya Kufra itu adalah tukang inisiator. Biasanya di mid game sebagai tankernya adalah si XP laner. Idealnya. Jadi bisa ada Uranus yang nipin, ngebait, habis itu di mounted sama si Kufra. Kenapanya? Itu kenapa Kufra rata-rata idealnya adalah roamer, tapi dia esensi sebenarnya adalah inisiator atau CC gitu. Dan talentnya otomatis kalau aku lebih cenderung ke conclusive blast karena ya jangan sampai ngecas itu salah cas gitu. Ya mending nggak ngecas gitu, mending ngecas dan on point gitu. Kalau cas nggak on point mending nggak usah ngecas. Gelundung aja udah bulat-bulat. Belum plus cuma nambah HP. Ya nambah HP doang nggak? Iya, nambah HP. Kalau setiap nge-knock up dia nambah HP. Jadi kayak misalnya habis ngecas. Dapat darah kan. Kalau kena musuhnya yang knock dapat darah gitu. Kalau aku lebih suka damage sih. Kalau aku ya itu suka-sukaan sih. Kalau kamu lebih suka survive, lebih main safety ya main ngandalin bola ya berarti ya itu apa
Plus Kalau S General emang paling bagus tetap main tank apapun pasti ada momen ngepox soalnya di awal juga, jadi kayak konsumsi plus tuh kayak paling berguna. Sampai late game pun sebenarnya masih kadang bisa ngebuat orang jadi mati lah, atau nambah-nambahin damage sedikit, karena kan itu damage-nya juga true damage dari ledakannya gitu. lumayan. Tergantung darah kita, ntar kita makin late game juga damage-nya selalu ada gitu. Cuman dia bebas, kalau misalnya kayak mainnya super tanker ya udah cari info, nantinya akhir-akhirnya di perangnya nanti jadi tanker bener-bener ya udah jangan konklusif pas kalau nggak ada keinginan membunuh sama sekali atau nggak ada keinginan mendamage sama sekali, kan ada tuh pasti orang yang hobinya ngetengin banget, ya udah daripada dipaksa Sukanya dipukulin ya. sukanya dipukulin masokis. Aduh. Tuh pertanyaan dari Arya. Mau tanya nih kok, meta sekarang ini misalnya ketemu musuh pickling plus clean atau Brody XP apa itu? XP damage besar di early. Oke, kira-kira wajib di item apa dulu nih kok? Lah, midnya apa? Maksudnya gimana sih ini? Kamu sebagai apa? Terus nggak ada sih item wajib itu, ya apa yang jawabnya? Susah sih, kamu coba bisa jawabin nggak? Dianya main apaan sih maksudnya? Nah ini, kamu main apa tuh? Main. Kamu tanya nih kok untuk meta sekarang ini, misalnya ketemu musuh ping, clean. Ini ngomongin lagi main roam atau apa? Nah lagi jungler. Sebagai jungler ketemunya Link sama Brody, kita junglernya juga jungler apa? Nah itu juga junglernya apa ya? Jungler Harley. Apa kita mau ngadu-ngaduan damage? Nah atau gimana? Yang spesifik pertanyaannya kalau ingin tanya wajib soalnya. Wajib beli item apa nggak berani kita ngomong. Kalau mau main aman ngebet ya winter gitu. Iya kan? Sebagai apa nih? Junglernya apa? Junglernya assassin juga atau gimana? Atau Hayabusa atau Lancelot atau kamu main apa? Baxia atau apa? Ya meta sekarang tuh apa gitu? Ada Baxia dan segala macam. Hayabusa atau Lancelot gitu. Ya kalau menurutku sih cuek sih. Kalau assassin tuh caranya. Sebagai assassin ya tetap fokusnya intinya tetap biasanya damage, kecuali mungkin main assassinnya kayak Karina kali ya, itu kan baru itu baru lebih tetap ke tank gitu. Kalau item tuh bisa dibilang lebih ke situasional, kita nggak bisa mastiin yang namanya wajib di Mobile Legends. Itu nggak ada yang namanya wajib beli item ini, wajib beli ini. Mungkin emang ada beberapa orang kayak misalnya one wajib beli HS atau apa, tapi sisanya kan nggak semuanya itu kewajiban gitu. Contohnya kayak begitu. Tapi kalau misalnya kita main assassin, karena assassinnya juga beda-beda. Ada assassin yang misalnya mainnya apa, mendingan beli Heptasis, ada yang carinya War X dulu, ada yang langsung nyarinya Endless atau gimana gitu. Ada yang nyarinya mental dulu. Juga, nih, jatuhnya. Gini aja dah gampangnya. Ya pokoknya nih kalau misalnya kamu beli Windtalker berarti kamu nyarinya adalah mid game-nya kamu sering nge-push lane. Kalau kamu DAS berarti kamu siap melawan yang tebal-tebal. Mencari tech speed. Ya, intinya gitu-gitu. Kalau kamu endless berarti kamu butuh semua atribut dan kamu butuh true damage untuk ke clean atau ke linknya juga bisa instan. Gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih aku jawabnya. Nggak berani aku jawabnya wajib Counter Strike atau wajib apa, soalnya nggak ada yang wajib juga. Maksudnya item itu bukan suatu kewajiban gitu. Istilahnya aku bisa bilang kayak analogi Link tadi itu. Kenapa Link sekarang DAS nggak ada endless DAS? Ya karena hero-nya tipis-tipis semua, ya main Berserker lagi. Aku udah ngomong itu kapan hari. Main Berserker lagi aja enak, Berserker sama itu apa Windtalker atau Endless, nah bebas. Kalau Endless kan kemahalan, ya udah Windtalker bisa ngapus cepet, larinya cepet, attack speednya cepet. Nah kalau Endless kan nyicilnya kelamaan tuh. Nah, jadi langsung habis itu Berserker, udah 2 item udah. Siapa yang nggak kabur kena Link Berserker sama itu apa Berserker Windtalker
kok 2 hit ulti Petri pasti Pak pedang dan pasti mati kalau yang squishy gitu kurang lebih area Dwi. Kalau misalnya kayak Hayabusa ya intinya kalau misalnya War X berarti kamu percepatan farming sekaligus bisa perang juga. Kamu suka nge-hit. Ya intinya dipahami aja fungsi itemnya dicocokkan sama misalnya meta sekarang tuh kayak gini kenapa ya gitu. Oh gaya mainnya tuh kayak gini. Cocok nggak sama gaya mainmu? Kalau nggak cocok kamu improve aja coba ganti itemnya enak nggak dengan gaya mainku yang gini atau gaya mainmu kamu bisa bedain punya 3 gaya main dengan 3 macam item yang berbeda runtutannya misalnya kayak gitu untuk next level. Pertanyaan dari Farhan Aditya Rizky, izin tanya coach, kalau pembahasan makro yang biasa dibahas tim MPL pas lagi analisis itu apa ya coach? Makro yang dibahas. Contoh nih Sam, waktu briefing nih. Apa tuh? Apa aja Sam biasanya? Lu refresh ingat gak? Zaman Apa? dulu. Itu tuh. Kalau pembahasan makro yang biasa dibahas di tim-tim MPL itu loh, yang dibahas itu apa Sam? Analisanya itu. Kok kamu? Lebih yang di kalau pembahasan makro yang biasa dibahas tim-tim MPL pas lagi analisis tuh apa ya coach? Oh maksudnya tim kitanya bahasnya apa gitu sebagai as a makro ya. Biasanya yang paling dibahas ya udah pasti movement as a team. Kalau kayak begitu kita itu kayak main Mobile Legends itu kan seperti kayak main catur di early gamenya mus. Biasanya tim-tim itu ada punya ciri khas masing-masing. Ada yang ininya hobinya clear mid, ada yang junglernya rotasinya ke sini, ada yang memprioritaskan gold lane. Nah, biasanya itu udah kayak ngadu-ngaduan main catur ujung-ujungnya di mana si tim ini nih pasti lebih suka gini-gini, mau kita lawan di sini atau mendingan lawan di kita sana. lawanin di sana gitu. Contohnya Ganti seperti orang itulah ya. pokoknya. Saya ganti orang ganti Apa? strategi. Ya. Ganti orang ganti strategi. Aduh. Intinya sih kalau makro kalau di tim MPL tuh sepengalamanku ya. Intinya adalah kita punya gameplay sendiri. Paling nggak punya beberapa lah 3 macam gameplay gitu. Saya 3 macam senjata lah ya kalau kita sebagai punya pistol, punya pisau sama punya apa ya, punya sniper gitu misalnya. Nah, musuhnya ini apa sih gaya mainnya? Musuhku ini apa sih? Oh, ternyata dia main SMG. Ya udahlah, gua main sniper aja dah dari jarak jauh. Kurang lebih kayak gitu sih makronya. Jadi kayak, oh dia rotasinya sering ke gold lane. Ya udah gold lane-nya gua kasih hero keras. Dia nggak akan bisa main ke gold lane. Misalnya gua kasih Xbox di gold lane. Ya kenapa emang Xbox di gold lane? Gak apa-apa kan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Misalnya tim MPL tuh demen ganking gold lane terus misalnya suatu tim MPL itu. Kita kasih Xbox gold lane, ngapain aku ngotot-ngotot kasih Xbox gold lane? Itu gengen Xbox di cover Angela misalnya kayak gitu. Jadi itu kan lebih ke strategi general kali ya, bisa strategi detail juga bisa, suatu gerakannya di musuh yang detail di tim MPL-nya bisa, maupun aku memperbaiki gerakan timku sendiri, itu bebas. Biasanya di MPL kayak gitu. Berarti lebih ke pelajari pattern kita dan benar. Ya paling enggak kita kita punya pattern kita dulu gitu, punya yang kita andalin. Ya kan? Kamu gitu juga kan, Sam? Iya. Pattern kita bisa ditentukan juga berdasarkan hero yang kita dapatkan pasrah. Benar sekali. Ya juga. Gitu. Hero yang kita hero yang kita draftkan atau hero yang jenis hero yang sama yang akan kita mainkan. Jadi gini maksudnya, kita mau main jenis sniper nih. Berarti hero snipernya minimal ada 3, jadi di band 2 masih ada 1, kayak gitu-gitu. Inisiatornya harus ada 1, udah 3 siap, di band 2 apa 1 diambil, 1 di band, masih dapat 1 kayak gitu. Jadi fungsionalnya itu dapat tetap main di gameplay yang sama, yang udah direncanakan. Biasanya kalau di MPL aku kayak gitu. Tapi aku macam-macam sih kalau di MPL bisa ngeluarin strategi gila-gila gitu kayak opening yang aneh-aneh dan segala macam gitu tergantung dari lawan musuhnya. Ya nggak tahu lagi kalau si Azam beda lagi harusnya karena beda tim. Kalau di Give Up gimana sih Sam? Penasaran juga ya. Ya itu tuh kayak mengeluarkan strategi tiba-tiba di MPL tuh pernah nggak lo? Kalau strategi tiba-tiba pasti pernah lah kayak begitu. Kadang tuh kayak tiba-tiba semuanya setuju aja. Misalnya Gambling. kenapa nggak main kayak begini tiba-tiba gitu kayak boleh
semuanya setuju ya kadang bisa aja itu terjadi gitu. Gambling jatuhnya. Gambling ya. Sama kayak aku gambling ke kamu main palir anjir. Kalah. Anjir udah tahu dari mana lagi ini Azam. Kalah. Di pertemuan pertamanya udah tak ini padahal. Di aspek Selena masih ingat aku Selena. Oke, paham ya Farhan Aditya Rizky kurang lebih. Yang penting itu sebenarnya mau dari apapun strategi MPL bodo amat anjir. MPL itu MPL lain, tim orang lain. Yang penting itu kalau kalian punya tim kalian itu yang paling utama. Power hero-nya kalian. Bodo amat si Albert pakai link lah, kalau user kita nggak bisa pakai link ngotot aja ngepick link ya nggak akan menang gitu ceritanya. Bener gak Sam? Aku MDL play Iyalah. gitu, MDL play nggak ada junglerku baru 3 hari join, nggak bisa main assassin semua, ya udah main strategi jungler tank atau main Nathan menang sampai final ya paling nggak sampai final gitu, padahal baru 3 hari landing gitu. Kurang lebih gitu Farhan. Oke, kurang 5 menit lagi ya. Ayo, tanya lagi nih. Gas. Nanti boleh ya setelah kelas ini mungkin kalian mention buat review gitu ya. Jadi biar nanti mungkin siapa tahu teman-temannya nanti untuk kelas yang berikutnya bisa ikut join. Jadi tambah rame kan tambah seru tuh. Banyak yang nanya, banyak yang sharing nantinya gitu. Jadi kita pun tambah semangat untuk istilahnya bikin kelasnya. Roamer yang paling meta nggak ada, roamer yang hero powermu gitu. Nggak bisa ngomong karena kebutuhan roamer tuh benar-benar umum gitu. Benar-benar benar-benar general sih. Johnson ya bisa, Franco ya bisa, tergantung kondisional. Nggak bisa diomong patokan dari hero. Matilda masih oke. Aku yakin Matilda masih jadi first pick-nya di entry karena Matilda itu salah satu aku ngomong roamer support yang paling lengkap lah. Dia attacker punya, agresif bisa, defensif bisa, nyelamatin bisa. Dia teaming banget mainnya, bisa kayak combo-combo dan segala macam. Itu Matilda udah pasti laku. Matilda nggak kelihatan di rank, iya soalnya publik kan gitu. Coba kalau ngetim di MPL, Matilda serem combo-comboan, apalagi kayak misalnya si Wise masuk lagi sama si itu, pasti kan Matilda lagi. Ruby bisa juga, RRQ kan suka pakai Ruby sih Fit. First pick di draft seberapa ngaruh ya coach? First pick itu ya gimana? Ya, bisa. Nah, bisa jawab dong. Sebagai first pick di rank atau gimana ya maksudnya? Rank ya berarti ya? Atau di turnamen. Atau di turnamen kalau Beda-beda di turnamen itu beda soalnya. Sesuai Sama di MPL pun beda lagi. Ada tim yang lebih jago first pick, ada tim yang lebih jago second pick kayak ya itu udah tergantung dari tipikal drafter dia. Mereka misalnya lebih suka itu second pick karena second pick itu junjungnya pick karena mereka lebih suka hero kunci itu diumpetin di hero yang suka surprise pick atau counter landing full gitu misalnya. Tapi kalau misalnya tipikal timnya ya itu udah kita nggak bisa ngomong seberapa ngaruh. Ya itu ya emang udah sesuai strategi aja gitu. Dua-duanya punya keunggulan dan kekurangan masing-masing soalnya gitu. Oh, kamu suka mana Sam? First pick atau second? Gua lebih suka first pick sih kalau gua. Oh, baru tahu aku. Aku suka second soalnya. Aku suka counter banget. Oh, kamu suka first pick, berarti kamu lebih suka ini ya, gameplay sendiri ya, bukan sama orang. Iya. Benar. Ya, jadi intinya gini nih, Zaki Zaidan. Identiknya yang milih first pick adalah yang lebih suka sama peduli sama gameplaynya sendiri, nggak ngurus kamu main gameplay apa. Tapi kalau second pick identiknya adalah yang lebih suka mengcounter musuhnya main apa. Gitu. Cuman itu doang sih paling yang hampir pasti kali ya Zam ya.
hampir benar kali ya. Kalau aku lebih suka second pick karena aku lebih suka mengcounter musuhku. Tapi tuntutannya lebih susah karena lebih Counter. banyak. Ya bisa Iya, counter counter spesifik landing, kali sih ya, dibilangnya. counter general, counter Lebih spesifik, suka drafting fleksibel lah intinya. Karena kalau second pick itu semakin lebih banyak hero kaku. fleksibel lawan kalau kita sebagai first pick ngeliat musuhnya hero-nya fleksibel bisa hero-hero multi role semua, itu pasti rada bingung juga gitu. Cara nanganinnya gimana nih, ini yang ini EXP apa dia roam atau ini apa gitu. Sekarang macam paksi aja 4 roll udah. Bisa 5 roll segala, bisa mid laner segala kalau nggak kepake kan cuma nge-clear doang. Hero full wajib berapa? Aduh nggak ada kayak gitu-gitu. Minimal 5 dan kamu masterin dah. Jadi 3 ke ban kamu masih satu di pick musuh, kamu masih punya satu. Udah tetap kamu bantai pakai satu hero kalau kamu jungler ya. Nah, minimal 5 dah. Ring, Lancelot, Hayabusa, apalagi Paxia lah misalnya satu, pokoknya 5 lah. 3-nya di band musuh, satunya di pick musuh, dia first pick ya kan, kamu second, satunya kamu ambil tetap kamu bantai. Udah. Minimal 5. Boleh gak kasih bocoran contoh pattern yang dipakai waktu latih tim MPL-nya kayak gimana? Komentarnya udah lewat juga. Ini kayaknya nanti tak bocorin ini nih Farhan. Jadi aku bocorin di kelas-kelas berikutnya karena itu kelas-kelasnya MPL semua nanti. Nanti beberapa itu ilmu MPL pastinya. Karena ya pattern tim MPL tuh ya juga nggak ada yang pasti Farhan. Jadi gini nih, jangan beranggapan tim MPL itu cuman gua mainnya kayak gini nih, ngandalin ini doang. Nggak bisa main MPL kayak gitu. Itu ada analis. Ada analis semua tim MPL. Di ranked kita dianalis, di scrim kita dianalis sekali, udah sia-sia bikin satu gerakan doang. Nangkep nggak Farhan maksudnya? Oh Golden main ini, gerakan nomor pasti ini pasti ini, nggak bisa main MPL kayak gitu. Kalau zaman sekarang, nangkep kan maksudku? Nggak bisa dihafalin main Mobile Legends itu, harus dimengertiin. Kalau sekarang, kalau dulu dihafalin mungkin bisa. Karena apa? Karena ada analis. Kalau sudah dianalis, kamu openingmu tetap kayak gitu. Aku pernah kan ini siapa dulu Acil kalau nggak salah. Acil opening di lainnya R7 selalu berdua. Oke, tak tempo 3. Iya kan dia selalu opening R7 berdua kan, Vin sama R7 kalau nggak salah. Ingatku. Zamannya Faramid ngekat itu. Nah ya itu Faramid ngekat. Aku di kecoa itu Kak, kasih 3 dapat first blood udah. Kasih 3 waktu itu. Dapat first blood. Gamenya remake anjir. Apa pendapatku tentang player ML yang multi role kayak Kabuki gitu, selalu di komen masalah pattern junglernya. Ya Kabuki itu emang aku nggak bisa ngomong ya, super talented ya. Dari trial aja udah bisa solo kill pemain MPL waktu itu, waktu aku nge-trial. Jadi dia sudah layak sebenarnya sebagai jungler juga sebenarnya. Cuman karena gold plan-nya itu belum ada yang sejago, ya nggak dicoba, ya dia diisi di gold plan. Dan cow-nya dia benar-benar jago si Kabuki. Dari trial aku tahunya cow-nya jago. Jadi ya multi role ya kalau dia mampu ya why not gitu. Itu bagian dari strategi juga kan, cuman funny dan itu bisa jadi kayak namanya itu C-strat gitu. Strat apa ya? Strat dadakan lah. Jadi orang nggak expect gitu. Wah, ini komentari orang nih kalau KB itu analisanya mantap ya, Bos. Aku komentari KB. Ya kalau menurutku KB udah keren sih. Maksudnya KB keren. Jadi aku sempat kan nge-coach caster si KB kan. Justru menurutku kadang terlalu keren. Terus dibawa ke meja caster itu jadinya kayak aduh, jangan panjang-panjang be ya ngomong. Karena kamu terlalu keren tuh jangan terlalu ditunjukin semua gitu. Jadi orang kayak bingung malah. Ya, akhirnya dia bikin YouTube kan untuk melampiaskan istilahnya apa ya? Keinginannya dia untuk explore tentang knowledge Mobile Legends. Jadi ya aku bilang keren KB. Ilmunya banyak, detail analisanya. Aku sukanya dari KB itu. Aku sama KB kalah detail aku. Mungkin aku kalau sama KB cuma menang masalah mentalis di booster, kemudian
secara general ya, karena aku lebih lama sebagai coach gitu. BNKB sis. Kalau menurut lu gimana Sam? KB? Kalau Ya bagus, maksudnya dalam arti emang dia itu emang suka ngasih knowledge tentang in-game-nya itu emang mungkin karena jadi terlalu deep kali ya gitu. Iya, Kayak terlalu dia deep. hero-hero unmeta, hero lagi meta yang misalnya nggak ada counternya pun aja dia coba cari tahu ini counternya apa gitu. Kan? Ya sama kayak kita dulu lah, Sampai sering coba-coba gitu. ya kayak begitu.